Baik. Sebenarnya alat bukti dalam perdata dengan pidana tidak terlalu jauh berbeda, ya. Tetapi secara prinsipil berbeda sebenarnya. Kalau kita lihat mirip-mirip aja, tetapi esensinya ternyata berbeda. Karena kan perbedaan utama dalam acara perdata dan pidana adalah di asas mencari kebenarannya. Yang perdata mencari kebenaran formil, yang pidana mencari kebenaran material. Ya, itu saja yang paling utama sebenarnya. Ya, selebihnya hampir mirip. Nah, kalau kita bicara alat bukti di pasal 184 KUHP adalah menjadi dasar hukum dari alat bukti di perkara pidana. Nah, di dalam perkara pidana ini, ya, kalau kita lihat apa sih yang dimaksud dengan pembuktian atau alat bukti? Alat bukti itu apa? Di Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima itu dikatakan bahwa hal atau benda yang digunakan sebagai alat bukti di dalam suatu perkara. Nah, jenisnya di 184 KUHP itu ada 5. Pertama keterangan saksi, kedua keterangan ahli, lalu ketiga surat, keempat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, urutannya adalah mulai dari yang teratas. Ya, jadi yang utama adalah yang paling atas biasanya. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan yang paling bawah itu adalah keterangan terdakwa. Nah, kalau kita lihat, nanti kita akan lihat kenapa sih harus paling bawah nih keterangan terdakwa, sedangkan kenapa saksi harus yang utama. Nah, kita lihat dulu pengertiannya. Saksi di sini, ya, syarat sahnya suatu keterangan saksi itu dia harus bersumpah. Ya, jadi dia harus bersumpah terlebih dahulu. Ya, dia bersumpah. Ya, kalau dia menolak bersumpah atau berjanji, maka tetap diperiksa. Ya, atau bisa saja dia disandra berdasarkan penetapan hakim. Disandra bukan dalam arti negatif ya, tetapi karena menolak perintah undang-undang dalam artiannya. Nah, keterangan saksi yang bisa dinilai sebagai alat bukti itu adalah yang dia lihat sendiri, yang dia dengar sendiri, atau yang dia alami sendiri. Ya, jadi bukan karena katanya. Ya. Oh, kata si X, pelakunya baju merah. Kata si X, si Y yang masuk ke rumah itu. Nah, bukan begitu, bukan katanya-katanya. Tetapi ada yang melihat langsung. Nah, makanya tetapi keterangan saksi ini nanti kita lihat, ini kalau ada dugaan dikarang, atau ada keterangan palsu, itu biasanya akan dikonfrontir. Atau ada perbedaan-perbedaan dari 10 saksi yang diajukan, kok yang 5 mengatakan kejadiannya begini, sisanya yang 5 mengatakan kejadiannya begitu. Nah, ini biasanya akan di cross check dengan saling dikonfirmasi, ya. Ada cross check dari pemeriksaan saksi. Akan ketahuan nanti mana yang berbohong. Atau mungkin kebetulan yang dilihat adalah keliru, gitu kan? Nah, keterangan saksi ini harus di depan sidang pengadilan. Nah, ini KUHP menjelaskan harus di depan sidang pengadilan, ya, bukan di luar sidang, tapi di depan ruang sidang. Artinya di mana sidang itu berlangsung. Bukan dalam artian di depan pintu ruang pengadilan atau di parkiran pengadilan, bukan. Atau ngomong-ngomong di luar sana, enggak, tapi di depan pengadilan. Ya. Makanya dalam memberikan keterangan saksi, meskipun nih saksi itu sudah sudah memberikan keterangan di penyidik biasanya ya, dari penyidikan sudah memberikan keterangan saksi, dia tanda tangan berita acara pemeriksaan saksi BAP, kemudian ditanya lagi, ya pasti hakim akan bertanya, apakah betul saudara bernama ini, tempat tinggal ini, nomor KTP sekian, jenis kelamin ini, tanggal lahir sekian, beralamat sini, betul? Nah, akan dicek kesesuaiannya. Apakah ini saksi yang sama yang diperiksa dalam BAP? Kalau iya betul, dicek apakah isi keterangannya sesuai nggak dengan BAP. Nah, bagaimana kalau berbeda keterangannya? Nah, bahkan diperingatkan oleh hakim biasanya. Nah, saudara, keterangan yang diberikan itu berbeda dengan keterangan di BAP yang saudara berikan di depan penyidik. Mana yang betul? Nah, yang betul yang mana? Yang disampaikan di depan pengadilan itulah yang dicatat oleh hakim. Itulah yang menjadi dasar pemeriksaan hakim. Ya. Nah, tapi kadang-kadang ada juga kalau misalkan memberikan keterangan saksi tapi ternyata di depan persidangan dia bilang saya mau mencabut keterangan saya yang ada di BAP. Hakim pasti bertanya, kenapa Anda mau mencabut? Ini beda semua yang Anda sampaikan dengan di depan persidangan. Karena pada saat saya pemeriksaan, misalkan katakanlah saya disiksa, ditekan,
dipaksa mengakui, bla 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 dan seterusnya. Ya, boleh nggak dicabut? Boleh aja. Kenapa? Karena pasal 185 ayat 1 bilang keterangan saksi yang didengar adalah yang di depan sidang pengadilan. Bukan yang di BAP berarti kemana? Percuma. Enggak. Yang di BAP berguna. Nah, cuma ini kan diuji lagi di depan pengadilan. Apakah betul? Konsisten nggak? Sama nggak? Ya, kalau sama clear. Tapi kalau berbeda hakim akan beri peringatan. Jangan-jangan ini saksi palsu. Memberikan keterangan palsu sehingga keterangannya berubah-ubah. Gitu ya. Nah, ini adalah bagian dari proses pemeriksaan, menguji alat bukti. Ya. Nah, kemudian keterangan saksi ini juga tidak bisa satu orang. Asasnya unus testis, nullus testis. Jadi nggak bisa satu saksi dianggap sebagai keterangan saksi. Minimal 2. Ya, minimal 2. Lebih dari 2 boleh nggak? Boleh. Asal jangan satu orang. Nah, keterangan saksi yang berdiri sendiri-sendiri maksudnya tidak jelas menunjukkan ya apakah tindak pidana atau membuktikan perbuatan terdakwa atau terdakwa pelakunya. Ya. Keterangan saksi ini ya keterangan saksi ini dia berdiri sendiri, beda-beda. Nggak nyambung lah gitu ya, nggak jelas atau kalau bisa dikatakan nggak ada relevansinya dengan perkara ini. Kejadian pembunuhan ya, tapi dia tukang warung yang ada di ujung gang sana. Jaraknya berapa? Ya kurang lebih 500 meter, Pak. Bagaimana dia bisa tahu ada kejadian itu? Dari situ aja kelihatan agak janggal gitu. Ya, Pak Ian, silakan. Pak Lona, Ya, Pak. termasuk saksi bisa mencabut keterangannya. Boleh, Pak. Ya. Bapak. Betul. Tapi kalau terdakwa, Pak, terdakwa. Ya. Nah, ini kan sekarang saya udah terdakwa, udah BAP, saya jadi terdakwa. Apakah saya bisa mencabut? Bisa saja, Pak. Itu kan keterangan saksi bisa aja disampaikan. Apalagi terdakwa, Pak. Kadang-kadang dia menyampaikan, saya ditekan, dipaksa mengaku, begini begitu. Gitu. Ada juga kejadian yang terekspos yang demikian. Jadi boleh saja. Intinya yang di persidangan lah yang mengujinya, Pak. Nah, tetapi kalau dia di penyidik bilangnya A, di depan hakim dibilangnya B, ya dikonfirmasi bilangnya C. Ini udah nggak benar ini. Gitu. Oke. Karena Bapak bilang tadi saksi, bagaimana soal terdakwa itu maksudnya. Ya. Terima kasih. Ya, Pak. Siap. Nah, silakan Pak Andrew. Ini Pak mau bertanya tentang penjelasan Bapak yang saksi minimal 2 orang saksi. Ya. Apakah ini ada larangan misalnya suami istri dan tidak ada saksi lain? Kebetulan suami istri ini menyaksikan suatu kejahatan, apakah bisa dijadikan kesaksian juga Pak sebagai 2? Kalau itu boleh saja Pak. Asal misalkan dia bukan suami atau istri dari pelaku. Oh gitu atau ya. Suami atau istri dari ya pelaku lah. Karena kan bisa subjektif nantinya. Kalau Ya kan? suami istri pelaku nggak bisa Pak ya? Saya lupa itu ada pasalnya Pak, nanti saya coba cari, kita lihat pasalnya. Seingat saya hampir mirip dengan yang di perdata. Jadi ditakutkan tidak objektif memberikan keterangannya. Gitu. Ada Kan kemungkinan dia lebih cenderung membela kan, membela ya betul Pak. itu. Jangankan itu, hakim, jaksa, kemudian kalau penasihat hukum mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan panitera ada berkaitan dengan hubungan dengan terdakwa, harus mundur Pak. Takutnya tidak objektif meskipun dia suami atau istri yang sudah cerai. Gitu. Ini bicara netralitas soalnya. Begitu Pak. Gitu Pak ya. Iya. Oke. Baik Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Baik, saya lanjut dulu ya. Nah, itu keterangan saksi Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang keterangan saksi ini, nanti kita sambil diskusi lah ya. Keterangan saksi ini jadi minimal tadi 2. Boleh nggak 50? Boleh aja, nggak masalah. Sepanjang relevan ya. Jangan-jangan diajukan 50 ternyata yang relevan cuma 10, yang 40 cuma drama-dramanya saja gitu kan. Ini bisa ditegur hakim yang mengajukan ini, apakah terdakwa, apakah yang mengajukannya jaksa, bisa ditegur ini sama hakim. Gitu kan. Nah, makanya harus yang relevan. Makanya yang melihat sendiri, yang mengalami sendiri, yang mendengar sendiri. Gitu ya. Nah, ahli. Di dalam KUHP diatur bahwa, iya silakan Ibu Albertine. Terima kasih Bapak. Izin sedikit mau menanyakan terkait dengan saksi. Ya. Kalau perkara itu masuk ke, artinya si terdakwa kemudian mengajukan sampai ke Mahkamah Agung, ke kasasi.
Ya. Apakah saksi itu juga kan kalau di Mahkamah Agung kan tidak ada persidangan, Pak. Bagaimana terkait dengan saksi yang baru misalnya yang ada? Bagaimana proses tadi yang Bapak sampaikan harus di depan pengadilan gitu, Pak, prosedurnya. Itu, Pak. Iya. Terima kasih. Kalau ya betul, Bu. Pengajuan saksi baru bisa proses banding mungkin masih bisa dibuka gelar sidang, Bu. Atas permintaan bisa aja. Tetapi Ya. kalau untuk kenapa? Karena di pengadilan pengadilan negeri tingkat pertama dan pengadilan banding di pengadilan tinggi itu kan pemeriksaannya fakta hukumnya. Ya. Jadi boleh diuji lagi sama namanya juga, bahkan HIR menyebutnya istilahnya pengadilan ulangan. Banding itu pengadilan ulangan. Jadi mengulang kembali apa yang diperiksa oleh pengadilan negeri. Tapi Ya. kalau di tingkat kasasi atau Mahkamah Agung dia hanya memeriksa dasar hukumnya. Apakah dasar hukum yang digunakan oleh hakim sudah sesuai belum? Atau prosedural hakim sesuai dengan hukum acara atau tidak? Itu yang dinilai. Bukan lagi fakta sebenarnya. Tapi kalau dinilai misalkan, oh ternyata dalam memutuskan hakim memakai alat bukti yang tidak sah, ya sehingga secara materi putusannya menjadi tidak sah sehingga harus dibatalkan. Sehingga harus terpaksa Mahkamah Agung mengadili sendiri, mengadili lagi perkara itu. Gitu. Nah, kalau itu kan karena dasarnya adalah pemeriksaan apa namanya sebutnya, saya jadi lupa tuh, ada istilahnya itu Bapak Ibu, coba saya cari lagi. Jadi Mahkamah Agung hanya memeriksa hukumnya saja, ya bukan memeriksa fakta lagi sebenarnya. Nah itu jadi kalau di Mahkamah Agung apakah dimungkinkan ada pemeriksaan lagi? Sebenarnya tidak ada pemeriksaan saksi lagi, ya karena dia hanya periksa hukumnya saja. Sepengetahuan saya sih belum pernah ada sih Bu, ya. Tapi sepengetahuan saya belum ada sih. Begitu Albertin, Bu Albertin. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Silakan Pak Setio. Baik Pak, makasih Pak Lona. Ya Pak. Seorang saksi yang telah dibuatkan BAP Pak ya, ya. Saat pemeriksaan atau penyidikan, kemudian saat jalannya persidangan, yang bersangkutan saksi tersebut tiba-tiba berhalangan untuk hadir atau mungkin mengelak atau apapun. Ya. Apakah berita acara kesaksiannya itu boleh dibacakan, Pak? Dan itu sah atau berlaku di persidangan, Pak? Terima kasih, Pak. Baik, ini pertanyaan yang baik nih, Pak. Dan ini terjadi, Pak. Artinya sangat mungkin ketika pada saat hari sidang, saksi yang bersangkutan tidak bisa datang, gitu ya. Ya. Entah mungkin sakit, entah nggak punya ongkos atau apalah alasannya gitu, yang sah ya. Nah, artinya apakah dimungkinkan yang dibacakan adalah keterangan saksi yang ada di BAP? Tergantung hakim. Kalau hakim menyetujuinya, oke, nggak ada keberatan. Jadi hakim keputusan finalnya, ya. Kalau hakim, oke, kalau gitu kita dengarkan saja keterangan saksi yang di BAP. Toh sama kan, gitu. Ya, itu mungkin karena dilihat misalkan, oh ternyata saksi itu tinggalnya di luar kota, jauh sekali, jadi agak sulit untuk datang ke pengadilan di sini, misalkan begitu. Begitu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, saya lanjut ke ahli. Nah, jadi ahli itu, keterangan ahli itu Bapak Ibu, itu keterangan yang diberikan oleh seseorang yang punya keahlian khusus, ya, tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Jadi keahlian khusus untuk membuat terang. Membuat terang itu dalam arti bukan mati lampu, tetapi memperjelas suatu persoalan hukum yang menurut hakim perlu diperjelas dari segi keahliannya, mungkin dari segi teori atau doktrin gitu ya. Ini perlu, baik dari segi hukum, ekonomi atau bidang apapun. Ya. Tapi dalam pemeriksaan, selain pemeriksaan di pengadilan, di penyidikan boleh dimintakan ahli, keterangan ahli juga. Ya. Nah, di 179 KUHP menjelaskan bahwa ada dua kelompok ahli. Pertama, ahli kedokteran kehakiman, ya, forensik, atau ahli lainnya. Loh, kenapa ya KUHP harus membatasi ahli kedokteran dan ahli lainnya? Kenapa enggak ahli ekonomi dan ahli lainnya gitu ya? Karena dalam pidana yang dicari adalah kebenaran material. Nah, biasanya yang ahli yang dimintakan di sini adalah ahli-ahli terkait dengan kedokteran karena kasus-kasus pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan. Nah, ini kan ahli yang utama adalah kedokteran. Kedokteran forensik khususnya. Ya. Otopsi mayat. Nah, penyebab kematiannya apa? Ya forensik lah, nggak mungkin panggil lawyer gitu kan, atau panggil guru besar dari bidang hukum.
ya kan? Harus jelas yang sesuai dengan bidangnya. Nah, maka itu Bapak Ibu, KUHP bukan menegaskan ya, tapi lebih ke menjelaskan bahwa ahli yang pertama adalah kedokteran kehakiman ya. Nah, ahli berikutnya adalah ahli bidang lain. Nah, ahli hukum masuk ke sini, ahli ekonomi masuk ke sini, itu ya. Jadi KUHP membatasi dua hal ini. Nah, kemudian keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan misalkan pengetahuannya atas fakta di persidangan. Jadi dia menjelaskan fakta dari sudut keilmuan dan keahliannya. Ya, misalkan kayak kasus siapa namanya Jessica itu loh, pembunuhan Jessica ya, pembunuhan Mirna oleh Jessica, ahli menjelaskan tentang hasil forensik, ya betul Jessica, adanya arsenik, kandungan arsenik dalam lambungnya yang menjadi penyebab kematiannya. Kandungan arsenik yang melebihi batas normal. Nah ini kan hakim nggak ngerti batas normal itu segimana sih? Berapa persen kah? Berapa miligram kah? Atau berapa kilo kah? Nah perlu penjelasan oleh ahli. Ya, nah ahli itu menjelaskan atas fakta yang ditemukan. Ya, ahli CCTV. Nah kalau dianalisa dari rekaman CCTV, kira-kira apa yang dilakukan di sini? Bisa nggak diperjelas rekaman CCTV-nya biar kelihatan apa yang sedang dia lakukan oleh pelaku? Waktu itu kan Jessica Wongso kan menempatkan 3 kantong kertas itu ya. Dari CCTV kelihatan tapi nggak jelas. Agak buram-buram kalau di zoom. Ya, didekatkan, dibesarkan. Makanya perlu ahli gitu ya. Nah, itu contoh. Jadi untuk memperjelas. Bukan untuk komentarnya, oh ya ini udah pasti pelakunya si Jessica. Oh bukan begitu. Dia menjelaskan aja. Inilah yang kami bisa lakukan maksimal. Karena ini agak ngeblur, kami nggak kelihatan jelas, gitu ya. Apakah mukanya kelihatan betul si terdakwa? Nah, mungkin agak samar-samar ya. Ahli mungkin nggak bisa menjelaskan. Ahli cuma bisa menjelaskan bahwa ini tangan, ini jelas, ini rekamannya asli atau palsu, gitu kan? Nah, tapi dia nggak boleh menyimpulkan fakta. Ya, misalkan dari hasil visum et repertum, ya ini kurang nih, visum et repertum kurang T, et-nya. Korban meninggal akibat luka benda tumpul. Wah, ini kurang juga tumpul. Nah, ahli nggak boleh menyimpulkan, oh benda tumpul itu dipukul pakai vas bunga. Oh dipukul pakai tongkat baseball. Nggak bisa. Ya, dia nggak bisa menyimpulkan. Dari ukuran lukanya, ini benda tumpul atau benda tajam. Bentuknya agak bergerigi. Seperti gergaji, misalkan begitu. Atau garis panjang dipukul dengan benda yang bentuknya pecahan tajam, tapi tidak tahu apa. Dia nggak boleh menyimpulkan biarpun dia tahu. Kan ahli nggak boleh menyimpulkan. Dia hanya boleh menjelaskan fakta. Nah, kekuatan pembuktian keterangan ahli ini adalah bebas. Si hakim bebas. Bebas menilai, boleh dia pakai keterangan ahli ini, atau boleh dia minta coba panggil ahli yang lain. Boleh. Kayak kasusnya Jessica kan, saya ambil lagi Jessica ya, karena Bapak Ibu pasti masih ingat. Baik dari terdakwa maupun penuntut umum ya sama-sama menghadirkan ahli toksikologi ahli racun ya. Nah akhirnya kedua-duanya didengarkan. Nah tinggal hakim yang putuskan, hakim mau pakai kedua-duanya atau salah satunya atau tidak ada sama sekali dipertimbangkan. Itu suka-sukanya hakim lah. Yang menurut hati nurani dia mana yang bisa didengarkan. Ya tadi Pak Supardius ada raise hand. Silakan Pak. Ya betul Pak. Ya, silakan Pak. Jadi kalau keterangan saksi, keterangan ahli dengan dengan saksi ahli itu hal yang berbeda ya Pak. Yang kedua, saya ini Pak. Sedikit, Pak. Saya koreksi sedikit, bukan saksi ahli ya Pak. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan ahli. Oh gitu ya. Iya makanya berarti berbeda kan Pak? Iya, beda Pak. Dan tadi Bapak bilang ada nggak boleh. Keterangan ahli itu kan nggak boleh menyimpulkan, Pak. Betul, Pak. Nah, ada ini case ya yang fakta, Pak. Jadi malahan kami lihat ketika ahli itu mengatakan bahwa oh ini ranahnya perdata. Nah, padahal itu kan itu berarti dia udah menyimpulkan dong, Pak. Ketika kita ada case gitu. Harusnya dia hanya menjelaskan gitu kan. Karena waktu itu saya nanya ke penyidik, oh enggak, ahli mengatakan ini sudah perdata katanya, nggak bisa kamu pidana gitu Pak. Berarti itu adalah dia menyimpulkan dong Pak ya?
Sebenarnya dilihat dulu kasusnya, Pak. Artinya begini, karena bisa saja ahli menjelaskan bahwa dari segi unsur dia tidak memenuhi lagi unsur pidananya. Ini bukan perkara pidana gitu kan. Bisa saja dia menyampaikan demikian. Tapi bukan kesimpulan dalam arti, wah ini salah, wah ini betul, ini benar, ini yang nggak benar. Bukan sampai begitu maksudnya, Pak, kesimpulannya. Nah, tapi dia menjelaskan bahwa ini bukan ranahnya pidana. Nah, makanya ini karena ini mungkin misalkan kasus utang piutang atau kasus meminjam uang, ya ini atau kasus kredit ya ini murni perdata gitu. Unsur pidananya nggak terpenuhi. Bisa saja disampaikan demikian oleh ahli. Begitu, Pak. Gitu ya. Tetapi Oke, bisa saja misalkan, ya saya tambahkan sedikit, Pak. Bisa saja kalau misalkan, oh ya menurut penyidik ini bukan ahli, ini bukan pidana tapi perdata. Oke, Pak, saya bawa ahli saya, Pak, menjelaskan itu. Nah, bisa aja kita bikin begitu. Boleh aja. Oh, kita juga boleh ya, Pak? Boleh, Pak. Kita baik. si tersangka boleh aja bilang, atau si pelapor boleh, Pak. Kami juga, Pak, mau usulkan, Pak, pakai ahli ini, Pak. Coba jelaskan dulu, Pak. Gitu boleh aja ya, tapi dia nanggung sendiri gitu. Kalau ahli dari polisi kan yang nanggung polisi gitu. Kalau polisi yang manggil, kalau korban atau pelapor yang mengajukan ahli gitu ya, mengusulkan ahli ya biayanya pelapor gitu, membayar ahlinya. Gitu kurang lebih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ya. Pak Supardius nggak ada. Bapak Supardius sudah join di Classroom belum? Tadi itu Pak nggak bisa, Pak. Ada di saya. Nanti saya kirim lagi kode kelasnya ya, Pak, atau linknya ya biar Bapak bisa join. Di situ sudah ada, Pak. Baik. Oke, ya. Pak. Makasih, Pak. Mendengarkan ya, Pak Supardius ya. Oke. Ya. Izin, Pak Leona. Ya, Bu, silakan. Wenita. Ini, Pak, yang mengatakan ahli tidak boleh menyimpulkan. Mana membedakan menyimpulkan atau rekomendasi apa ya? Karena pernah juga seperti ini, Pak. Saya pernah juga itu jadi saksi. Terus saya bawa, dia bukan ahli resmi, tapi dia karena saudara pengacara, terus dia dengar-dengar saya ngomong. Pada saat saya ngomong, setelah selesai dia ngomong gini, jangan terangin, ntar jadi hakimnya jadi pinter. Loh, kan kalau saya sebagai saya pikir gini, biar lebih cepat tuntas, jangan bolak-balik dipanggil, saya terangin aja apa yang saya tahu tentang teknis gitu. Malah saya ditegur saudara ini, pengacara ini, jangan, biarin aja hakimnya nyimpulin, terserah dia gitu. Ya. Gitu, Pak. Jadi saya pikir apa sih bedanya menyimpulkan sama posisi Ibu waktu itu sebagai bahasa terukur ini, terukur. Pada saat itu saya sebenarnya saksi, tapi saya ahli juga, ahli tidak resmi gitu, Pak. Makasih. Jadi sebenarnya Bu, memang nggak boleh Bu, karena kapasitas Ibu sebagai saksi fakta, bukan ahli. Jadi nggak boleh Ibu, bukan nggak boleh sih, momennya nggak pas gitu Bu. Kalau Ibu sebagai saksi fakta, berarti Ibu menyampaikan sebagai fakta yang ada Bu. Jadi jangan nanti jadi keterangan saksinya nanti jadi nggak netral, berarti nggak sesuai dengan apa yang dilihat, didengar gitu ya. Jangan langsung menyimpulkan. Memang menyimpulkan itu nggak boleh Bu. Karena lawyer juga bertanya nggak boleh menyimpulkan. Jadi kalau begitu Anda terdakwa adalah nggak bersalah dong. Oh, nggak boleh pertanyaan begitu. Atau jaksa menyimpulkan, wah dari keterangan saksi ini berarti Anda ini terdakwa bersalah. Oh, nggak boleh begitu. Menyimpulkan. Pasti ditegur hakim. Ya, karena yang boleh menyimpulkan itu hakim Bu, secara hukum acara. Kenapa? Ya maksud saya gini, Pak. Bahasa menyimpulkan ini untuk terukur itu agak sulit bagi kita. Nah, itu bahasa menyimpulkan itu. Sebenarnya bisa kan kelihatan kalau dari keterangan-keterangan tersebut sih Bu. Kalau keterangan tersebut sudah mengarah kepada sesuatu ya memang agak susah sih Bu. Saya juga menjelaskannya agak susah ya. Kalau kita mesti melihat bagaimana keterangan saksinya disampaikan, apa isi keterangannya. Ya, kalau tadi saya kasih contoh sederhananya Bu. Oh ya nih hasil visum korban meninggal karena luka benda tumpul. Wah ini kena pecahan gelas nih. Oh nggak boleh bilang pecahan gelas. Dia harus bilang ini pecahan benda tajam, kena benda tajam, benda tumpul. Karena belum tentu dia meninggal karena luka itu bisa jadi karena benda-benda yang lain, ya kan? Benda tajam itu kan macam-macam, ya kan? Potongan besi kah, potongan seng kah, atau apa gitu. Nah itu maksud saya, sederhananya sih itu sih Bu. Tapi memang agak sulit kalau misalkan saya jelaskan ke Ibu ya. Ibu mungkin maksudnya sampai mana batasnya gitu kan? Menyimpulkan itu ya, supaya tidak menyimpulkan ya. Agak sulit sih, saya pikir itu yang bisa menilai adalah hakim itu sendiri, Bu. Begitu, Bu. Terima kasih, Pak. Ya, Bu. Ya, Ibu Friani, silakan. Iya, selamat sore, Pak Ona. Selamat sore.
Ya. Ya Pak, izin bertanya Pak. Ini berbicara masalah ahli. Ya. Apakah ada kompetensi Pak bahwa kita sebut ahli ini memang berkompeten untuk dia sebagai ahli Pak? Apakah syarat standar kompetensinya ahli ini Pak? Oke. Contoh misalnya saya gunakan Pak Lona nih. Ya. Nah, ketika misalnya dalam perkara pidana ya Pak. Ya. Nah, saya memakai Pak Lona sebagai ahli pidana nih, apa kompetensinya Pak? Mohon pencerahan Pak. Terima kasih. Baik, Bu. Ya. Jadi di dalam pengadilan kebiasaan itu kompetensi ahli dalam perdata juga sama. Itu akan dilihat dari selain latar belakang pendidikan, pengalaman atau sertifikasi, Bu. Ya, kalau katakan ahli hukum pidana katakanlah. Oke. Dari mana Anda bilang dia ahli? Oh, ini adalah dosen ya, pengalaman misalkan sudah belasan tahun mengajar hukum pidana dan dosen resmi tercatat, ada surat tugas pula dari kampus. Ini udah nggak bisa diragukan lagi bahwa ini memang resmi ahli karena ditunjuk dari universitas atau kampus. Tapi ada juga misalkan ahli profesionalisme, misalkan tentang keuangan, accounting lah katakanlah begitu. Bagaimana menjelaskan tentang bahwa ini akuntan publik bisa menjelaskan tentang dokumen keuangan ini? Ya tentu akan dilihat dari segi pengalamannya, dia punya nggak sertifikasi sebagai akuntan publik? Kan dicek apakah dia bisa menjelaskan seperti ini. Ya, tentu misalkan dia ternyata apalagi misalkan dia ada surat keterangan dari, dia membuktikan bahwa dia anggota akuntan publik terdaftar, register akuntan publik gitu kan. Nah, itu jelas. Berarti kan dia punya kompetensi, pengalaman berapa tahun. Nah, itu jadi biasanya ahli itu akan diminta CV-nya, Bu. CV ya, Pak ya. CV pasti diminta, harus dibawa. Selain KTP, CV diminta. Ya, untuk mengkonfirmasi betul atau tidaknya. Begitu. Oke, Pak. Kalau misalnya dia membuat sebuah jurnal atau membuat sebuah buku juga bisa, Pak, itu menjadi kompetensi juga ya, Pak? Bisa saja, Bu, tapi itu tidak melulu patokannya buku atau tulisan, tapi itu bisa membantu hakim menilai ternyata orang ini memang suka menulis. Jurnal tulisannya banyak, bukunya banyak yang dihasilkannya. Berarti orang ini memang kompeten di bidang ini. Begitu, Bu. Oke. Ya, bisa jadi pertimbangan hakim, Bu. Iya. Baik, tapi kalau Pak misalkan Rona. begini, Bu. Ya, ada satu lagi, Bu. Misalkan begini, kalau pihak lawannya, misalkan yang ngajuin ahli adalah jaksa. Kalau penasihat hukum terdakwa bilang keberatan, ini bukan ahli nih, ini mah cuma karena pengalamannya jadi bukan ahli nih. Nggak bisa kami meragukan, pasti akan dicatat. Akan diuji sama hakimnya, betul nggak? Mana CV-nya, mana dokumen lampirnya, itu pasti akan dicek. Apalagi kalau ada keberatan dari pihak lawan. Begitu. Jadi nggak gampang juga kita ngajuin ahli. Nggak gampang ya, Pak ya? Nggak gampang juga. Lebih aman memang dari universitas, dari kampus. Ada surat tugas lagi dari dekan atau rektor gitu. Oke. Dan lebih aman mungkin sertifikasi seperti Bapak bilang tadi ya, misalnya. Ya, misalkan mau bicara tentang fungsi bangunan teknik sipil, ada sertifikasi teknik sipilnya selain lagi keilmuannya, atau dia ketua ahli perkumpulan teknik sipil Indonesia atau apa gitu, misalkan gitu. Oke, Pak. Iya. Gitu, Bu. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, pencerahannya. Ya, silakan Bu Liana. Pak, balik mengenai saksi. Kalau misalkan selain saksi, misalkan hanya status turut tergugat. Misalkan kita pihak yang turut tergugat dan merasa tidak punya kepentingan yang signifikan di sana dan juga tidak ini, bisa nggak kita tidak datang? Dan apa konsekuensi hukumnya? Kemudian kalau ternyata itu saksi misalkan profesi notaris, apakah serta-merta dipanggil atau harus mengajukan ke asosiasi dulu atau seperti apa untuk jabatan-jabatan apa aja yang kita tidak bisa dipanggil secara otomatis, Pak. Makasih. Ya, Bu. Kalau turut tergugat sudah masuk ranah hukum acara perdata, Bu, sebenarnya, Bu. Ya. Tetapi kalau turut tergugat sih sebenarnya hanya fungsinya pelengkap, Bu. Pelengkap saja, artinya bukan itu target utama dari si penggugat. Dia nggak datang juga. Yang contoh sering itu misalkan sengketa hak milik sertifikat, ya kan? Atau sengketa batas. Nah, yang turut tergugatnya biasa BPN ditarik sebagai turut tergugat. Dia seringkali nggak datang, dia tinggal nunggu putusan aja, nggak masalah juga, Bu. Gitu. Kalau saksi pidana harus, Pak, kalau dipanggil. Kalau nggak datang? Ada sanksinya, Bu. Ada pasal KUHP-nya soalnya, Bu, kalau sanksi pidana. Gitu. Apalagi kalau yang panggil pengadilan, karena kalau sanksi pidana itu yang panggil itu pengadilan atau kejaksaan, Bu. Begitu. Karena kan dia publik.
Kalau perdata kan dia privat. Gitu, Bu. Jadi kalau privat ya nggak terlalu mengikat sebenarnya, kecuali yang manggil pakai kop surat pengadilan. Nah, itu harus datang itu. Begitu, Bu. Ya, Pak. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Bu Vera, silakan, Bu. Pak, mau tanya, pada kenyataannya para pihak itu mengundang saksi ahli sebenarnya apakah untuk menggiring opini, Pak? Sebenarnya fungsi utamanya bukan begitu sebenarnya, bukan menggiring opini, tapi lebih ke arah yang menjelaskan fakta, Bu. Nah, cuma kan ada juga sih memang tidak tertutup kemungkinan ada juga pesanan, gitu ya. Artinya supaya diarahkan opininya ke sini, ke situ, dan seterusnya. Ya tergantung netralitas dari si ahli, ya. Nah, dari sini hakim bisa menilai lah. Artinya kalau terlalu belok kali ke arah sana atau belok kali ke arah sini, nah itu hakim bisa tahu. Lawan pun langsung bisa detect itu, Bu. Wah, ini nggak benar nih ahlinya. Kelihatan banget berat sebelah. Nah, kita bisa ajukan keberatan, Bu, pihak lawan. Begitu sih, Bu. Dimungkinkan kok itu, dicatat. Jadi akan dipertimbangkan hakim ketika akan memberikan putusan. Pak, terima kasih. Iya, Bu. Oke, baik. Saya lanjut dulu. Nah, berikutnya adalah alat bukti surat, ya, di 187 KUHP. Nah, sebagai alat bukti yang sah, diatur bahwa surat itu adalah surat yang pertama adalah surat yang dibuat di atas sumpah jabatan, ya, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah, ya. Nah, di atas sumpah jabatan artinya dia misalkan pejabat negara, contoh PPAT, ya, notaris, ya, dia kan dengan di atas sumpah jabatan. Karena jabatan notaris jabatan negara itu kan, jabatan pejabat itu, ya, notaris contoh. Atau yang dikuatkan dengan sumpah, ya, artinya suratnya dibuat dulu baru diangkat sumpah terkait dengan isi surat tersebut. Nah, bentuknya bisa kayak berita acara rapat perusahaan, berita acara rapat apa itu boleh, ya. Atau yang berbentuk surat ketentuan umum kayak IMB yang ada izin-izin, nah itu masuk, boleh masuk sebagai alat bukti bisa. Atau surat keterangan dari ahli, misalkan visum et repertum itu kan bentuknya tertulis, ya, penyidik minta visum, hasilnya tertulis bentuknya laporannya. Nah itu jadi surat keterangan dari ahli, itu masuknya surat, ya, bukan keterangan ahli. Nah tapi ini makanya suka dibilang dualisme alat bukti keterangan ahli. Ada hakim yang menganggap visum et repertum itu sebagai keterangan ahli. Nah, kalau kita lihat menurut 184, keterangan ahli itu kan posisinya nomor 2. Yang pertama kan saksi, habis ahli baru surat. Berarti di atas surat, lebih tinggi, artinya hakim harus lebih mempertimbangkan itu. Ya. Tetapi kalau dari segi fisiknya, itu kan bentuknya surat. Ya, harusnya disampaikan di depan persidangan, baru bisa dianggap sebagai keterangan ahli. Tapi kalau hanya tertulis saja ya surat. Gitu ya, atau bentuknya legal opinion, ya, opini hukum, pendapat hukum, bentuknya tertulis, bukan bersidang di depan pengadilan, ya, itu masuknya ke surat jadinya, ya. Kalau saya lebih prefer, ya, kalau ada ahli yang menjelaskan secara tertulis dan disampaikan sebagai alat bukti, ya surat jatuhnya, bukan keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang disampaikan dalam persidangan, supaya bisa diuji atau diperjelas sampai sejauh mana dia bisa menjelaskan fakta hukum yang terjadi. Nah, atau surat-surat lain yang berlaku apabila ada hubungannya dengan alat bukti lainnya. Misalkan surat keluar masuk, surat keluar, surat masuk, daftarnya ada logbooknya, tanda terima, kwitansi, dan lain-lain. Ya, atau catatan-catatan pribadi itu bisa masuk juga sebagai alat bukti. Ya, tertulis yang ada kaitannya. Nah, kekuatan pembuktian surat. Nah, untuk poin ABC di atas, ya. Poin ABC ini berita acara, izin, surat keterangan ahli. Nah, ini adalah punya kekuatan pembuktian sempurna karena dibuat berdasarkan undang-undang, ya. Nah, artinya perintah undang-undang kayak visum kan itu dimungkinkan, itu kan diberikan, ya. Terus kemudian izin-izin impor, nah, itu kan jelas. Catat akte kelahiran, akte perkawinan, nah, itu jelas, ya. Itu ada undang-undang kependudukan. Bawah tangan, Pak. Nah, surat bawah tangan tidak termasuk. Kalau dalam perdata ini yang masuk pembuktian sempurna surat-surat yang akte otentik. Oh.
Nah, kalau bawah tangan kan termasuk akte tapi tidak termasuk apa namanya? Sebentar. Ya, tidak termasuk akte otentik tapi termasuk surat. Iya. Bedanya Walaupun di dia atas meterai ya, Pak. iya, Bu. Kecuali sudah di watermarking atau di legalisasi ya, Pak. Legalisasi mau watermarking pun beda, Bu. Beda lagi. Kalau legalisasi kan tanda tangannya di depan notaris. Iya. Kalau watermarking udah tanda tangan baru tinggal didaftar minta Iya, stempel. betul. Beda, Bu, kekuatan pembuktiannya. Tapi itu tetap dianggap kekuatan hukumnya ada, Pak. Enggak. Ada kekuatannya, cuma yang sempurna adalah akte yang dibuat sama tadi notaris tapi langsung. tidak sempurna ya, Pak ya. Ya, atau yang ditandatangannya di depan notaris langsung. Oke, di depan Pak. notaris gitu. Ya. Gitu. Itu beda makanya di perdata Ya. watermarking sama legalisasi. Nah, atau surat lain lah. Nah, tinggal hakim yang menilai, ini bebas juga nih. Apakah hakim mau pakai ini atau tidak, atau dia percaya atau tidak, itu terserah hakim. Bebas semuanya. Hakim punya kebebasan di sini menilainya. Jadi tidak terikat, wajib dia harus ikuti ya untuk apa namanya alat bukti surat-surat ini. Nah kemudian petunjuk. Nah petunjuk ini Bapak Ibu di 188 ayat 1 KUHP didefinisikan bahwa perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Nah, cuma alat bukti petunjuk ini sebenarnya agak abstrak dan terlalu subjektif hakim. Terlalu apa ya? Ya tergantung penilaian hakim. Kalau bahasa saya kesimpulan lah. Ya, kesimpulannya hakim dalam tanda kutip. Ya. Kesimpulan ini hanya bisa diperoleh dari beberapa alat bukti. Misalkan dari saksi, dari surat atau dari keterangan terdakwa. Ya, kesimpulan ini misalkan begini. Katakanlah saksi melihat bahwa oh ya, pada jam sekian ada laki-laki keluar dari kamar kos itu. Baju merah pakai topi, agak gendut. Oke. Kemudian rekaman CCTV yang ada di pos RW mengkonfirmasi keterangan saksi tersebut bahwa betul ada laki-laki gendut pakai kaos merah pakai topi naik motor pada jam yang sama setelah jam dia keluar setelah jam keluar. Nah itu namanya kesimpulan. Nah kesimpulannya berarti apa? Kita tarik kesimpulan berarti betul pelakunya adalah ciri-cirinya demikian. Misalkan, nah, ternyata setelah dicek hasil penyidikan didapatilah kaos merah itu, topi itu, motor itu bahwa betul sesuai dengan rekaman CCTV dan ini milik si terdakwa. Nah, katakanlah begitu. Nah, meskipun tidak ada yang menunjuk langsung, nah contohlah yang gampang. Kasusnya Mirna lagi, ini menarik sebenarnya Mirna ini, Jessica Mirna. Karena tidak ada satupun bukti yang menunjukkan Mirna menuangkan racun itu di dalam gas atau menebarkannya. Tidak ada. Tidak ada bukti langsung. Semua bukti tidak langsung. Ya. Tidak langsungnya di mana? Mulai dari dia memposisikan kertas coklat itu loh. Ada 3 ya, sehingga kesannya untuk menutupi apa yang dia lakukan, itu kesimpulannya penuntut kan, jaksa kan? Ya. Terus dia sudah pesan minum duluan. Ya. Buat si Mirna khusus sebelum yang lain pun nggak dipesankan. Ya. Sampai bartendernya pun diperiksa. Lu taruh apa di situ? Ya. Dan jangan dibayar dan seterusnya gitu kan? Sampai dicurigai begitu. Karena nggak ada bukti langsung. Nah, hakim bisa ambil petunjuk. Oh, karena si pelaku atau si terdakwa sudah memposisikan sedemikian rupa, seolah-olah sedang menyiapkan atau akan menutupi sesuatu yang dia lakukan. Nah, ini namanya petunjuk. Dari keterangan saksi, CCTV, keterangan terdakwa. Nah, ini yang dimaksud petunjuk, Bapak Ibu. Ya, kira-kira dapat gambaran ya? Iya. Nah, itu. Jadi ini kesimpulan hakim, tapi subjektif sekali. Tapi subjektifnya ini terbatas oleh undang-undang. Artinya apa? Ya nggak bisa suka-suka dia juga. Dia harus bilang, oh ini karena saksi ini bilang begini, terdakwa bilang begini, ada rekaman CCTV bilang begini. Nah, berarti kan dikaitkan sama dia, baru dia simpulkan. Nah itu, nggak bisa dibilang, ya menurut saya begini-begini, tapi nggak jelas dasarnya apa. Nggak boleh. Karena kan kita pembuktiannya adalah undang-undang secara negatif. Ya, boleh keyakinan hakim, tapi harus ada alat buktinya, dasarnya. Demikian juga kesimpulan, petunjuk ini. Kalau dia mau menyimpulkan atau menyambungkan antara fakta-fakta yang terjadi, ya harus dasarnya ada. Nah ini kurang lebih gambaran petunjuknya. Begitu. Nah, kemudian pembuktian juga bebas. Ya, bisa diikuti, bisa tidak.
Ya, tapi ini harus arif. Nah, 188 ayat 3 ini harus menjelaskan betul-betul harus arif menggunakan petunjuk ini. Ya, harus cermat betul. Nah, saya ambil contoh misalkan si A berburu rusa ke hutan pada sekitar jam 12.30. Ya. Nah, kemudian dia menembak rusa, tapi rusanya kabur. Besoknya ditemukan seorang petani menemukan mayat si B meninggal akibat luka tembakan di kepala. Ya, jam 17.30. Nah, berdasarkan hasil penyidikan, ya, diperiksalah istrinya si korban. Ya, istri B bilang, oh iya, suami saya itu pergi ke hutan sekitar jam 17.30 mencari kayu bakar di lokasi sekitar A berburu rusa. Ternyata hasil uji balistik, ya, peluru yang di kepala B berasal dari senapan si A. Si A membantah, loh, saya nembak rusa kok, bukan nembak dia, tapi rusanya lari, nggak kena kayaknya. Nah, petunjuknya adalah, atau dalam kutip, kesimpulannya adalah besar kemungkinan A yang sedang menembak tapi kena si B. Kebetulan mungkin B berdekatan dengan target rusa targetnya si A. Nah, hakim bisa menggunakan petunjuk itu sebagai alat bukti. Nah, begini ya Bapak Ibu ya, konstruksinya ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Atau kayak kasus Mirna tadi, Jessica Mirna ya. Jadi dia dapat alat bukti itu, keterangan saksi, kemudian dia hubungkan, dia tarik satu kesimpulan yang namanya petunjuk sebagai alat bukti. Berarti kalau dalam hal ini si B itu bisa aja terbebas dari tuduhan ya Pak? Ya, kalau dengan petunjuk seperti ini? Ya, bisa saja hakim menyatakan bahwa ini tidak sengaja menembak, lalai. Karena lalai menyebabkan matinya orang lain. Bisa kena pasal itu dia. Tapi kena juga ya Pak? Iya, bisa juga, bisa kena. Sian. Ya, misalkan dia mau kesel, dia mau nembak si orang, tapi karena anaknya lagi gendong, dia lagi gendong anak balita, sangat besar kemungkinan itu peluru kena anak itu, atau kena berdua gitu kan. Nah gitu. Tapi kalau itu kan jelas arahnya. Tapi kalau saya kasih contoh yang rusa ini kan bisa juga terjadi kan, namanya di hutan kan bergerak-gerak kayak rusa itu, ya kan? Ternyata yang ditembak kena kepala orang gitu. Nah ini kan ini contoh aja. Nah contoh realnya kasus Jessica Mirna lah. Setahu saya tidak ada bukti langsung yang menunjuk kapan siapa namanya si terdakwa si Jessica menuangkan racun itu. Yang jaksa bisa buktikan adalah dulu di Australia si Jessica mengenal kok bahan-bahan kimia kayak cyanida karena dia kerjanya di toko apa sih kalau nggak salah berkaitan dengan kimia gitu ya. Sampai ke situ jaksa mencari buktinya. Jadi dia mencari supaya mengarahkan ini bisa jadi petunjuknya hakim. Data-data itu dipakai. Sampai dicari tahu ini ada kejadian apa yang mungkin siapa tahu motifnya balas dendam atau apa. Ya kan? Nah, ini. Jadi tinggal petunjuk ini yang merupakan kesimpulan tapi subjektif. Tapi subjektifnya terkontrol. Ada apa namanya? Ada batasannya, ya. Nah, keterangan terdakwa. Nah, berarti ini apa yang terdakwa nyatakan di sidang. Ya, di depan persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui atau ia alami sendiri. Jadi harus depan persidangan. Nah, tadi pertanyaannya Pak Syawat tadi, boleh nggak terdakwa Pak Ian? Boleh nggak terdakwa mencabut keterangannya? Boleh. Karena yang dimaksud keterangan terdakwa adalah yang dia sampaikan di depan sidang. Sama kayak saksi tadi. Ya. Bedanya kalau saksi itu dalam hierarki alat bukti nomor 1. Artinya bukti yang utama yang akan dipertimbangkan duluan. Sedangkan keterangan terdakwa itu nomor 5, paling bawah. Ya, kenapa? Ya karena menurut sejarah, ya bisa saja orang mengaku dia melakukan itu, padahal dia melindungi pelaku yang sebenarnya. Banyak kejadian kayak gitu. Ya, pelaku sebenarnya dilindungi ada. Ya, nanti kamu masuk penjara, saya rawat keluargamu, saya kasih biaya nafkah hidup segala macam, saya sekolahin anakmu segala macam, tapi kamu ngaku ya. Ada yang kayak gitu. Ya. Nah, makanya apa yang disampaikan terdakwa tidak serta-merta dipercayai. Makanya menurut 189 ayat 4 nggak bisa tuh keterangan terdakwa berdiri sendiri, harus ditambah dengan alat bukti lainnya. Ya, harus dikaitkan dengan alat buktinya lainnya. Misalkan dari 4 alat bukti tidak ada yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah pelakunya. Cuma ada 1, yaitu apa? Keterangan terdakwa doang. Hakim nggak bisa memutuskan dia bersalah berdasarkan keterangan terdakwa, nggak bisa. Harus ditambah alat bukti yang lain, yang betul-betul menguatkan bahwa pengakuan itu betul. Jadi nggak bisa berdiri sendiri, ya. Harus ada alat bukti yang lain yang mendukung keterangan terdakwa tersebut. Ya.
Jadi keterangan terdakwa di sini tidak sama dengan pengakuan. Berbeda ya. Tidak sama dengan pengakuan. Ya. Nah, di sini juga bebas. Hakim boleh mengikuti atau tidak mengikuti keterangan terdakwa tersebut. Ya. Tergantung dari si hakim bagaimana menilai alat bukti tersebut. Nah, ini ya Bapak Ibu tentang keterangan terdakwa. Kenapa akhirnya keterangan terdakwa di dalam 184 atau dalam hierarki alat bukti dia paling bawah, paling rendah ya alat buktinya. Kenapa? Karena gradasinya itu bukan yang utama. Yang utama adalah saksi, ahli, surat, petunjuk. Petunjuk pun di bawah juga itu kan. 2 ke bawah gitu ya setelah terdakwa, keterangan terdakwa, baru keterangan terdakwa. Jadi yang utama biasanya saksi, ahli, dan surat. Gitu ya. Nah, sebelum masuk ke situ, ini kan ada 5 alat bukti. Bagaimana yang disebut dengan barang bukti? Ada bedanya Bapak Ibu dengan barang bukti. Alat bukti dan barang bukti itu berbeda. Di KUHP diatur barang bukti adalah alat yang digunakan sebagai digunakan untuk melakukan kejahatan, hasil kejahatan, atau yang berkaitan dengan kejahatan yang bisa disita. Itu barang bukti. Contoh, pembunuhan, pisau barang buktinya. Rekaman CCTV, baju atau kaos dari korban yang berdarah, ya, atau kendaraan yang dipakai buat mencuri, itu barang bukti. Tapi bukan alat bukti. Tapi barang bukti itu punya kedudukan yang penting di dalam pembuktian. Ya, meskipun dia mungkin tidak dipertimbangkan dalam arti seperti alat bukti, tapi itu bisa membantu untuk menerangkan, ya, bahwa misalkan, oh ya ini pelaku pembunuhan, oke, hasil lukanya itu sesuai hasil otopsi mirip sekali dengan bentuk pisaunya. Pisaunya ada sidik jari pelaku. Nah ini, nah itu menerangkan bahwa betullah dia pelakunya karena mirip sekali, gitu ya. Ya silakan Pak Setio. Monggo Pak. Masih di mute Pak. Pak, maaf Pak, masih di mute. Silakan Pak. Jadi mencermati tadi disampaikan barang bukti Pak ya. Ya. Seperti kasus pembunuhan Nazarudin Pak beberapa tahun yang lalu Pak ya. Ya. Dari keterangan saksi ahli balistik, jenis peluru dan pistol itu berbeda Pak. Itu pertama. Yang kedua juga dari uji bahwa kecepatan mobil seberapa, kecepatan penembak yang dari sepeda motor, itu rasanya juga tidak mungkin. Nah, apakah si hakim, mohon maaf Pak, ini kan keterangan ahli Pak, kenapa hakim mengesampingkan keterangan ahli itu Pak? Padahal sebetulnya itu ahli balistik itu mungkin di Indonesia juga enggak banyak Pak ya, dan itu sudah jelas sekali bahwa peluru yang ditembakkan dengan jenis pistol yang digunakan itu berbeda, Pak. Terima kasih, Pak Lona. Baik, Pak. Ya, jadi memang, nah ini apa yang saya bilang, Pak. Di sini keterangan ahli itu bebas. Artinya hakim boleh mengikuti, boleh tidak mengikuti. Ya, keterangan ahli itu bebas. Jadi, ya semuanya terserah hakim kembali memutuskan berdasarkan hati nuraninya. Ya, memang kalau fakta kasusnya siapa? Ketua KPK dulu, aduh saya lupa. Antasari juga begitu. Kalau tidak salah, tidak ada bukti langsung yang mengarahkan bahwa permintaan pembunuhan itu berasal dari Antasari Ashar. Kalau tidak salah. Ya. Ya, kalau tidak salah itu. Dia kalau nggak salah berdasarkan percakapan WA atau SMS atau apa kalau nggak salah ya. Ya. Ada komunikasi antara si pembunuh dengan si Antasari, katanya begitu. Tetapi kalau tidak salah itu sudah dibantah gitu. Kalau tidak salah sudah dibantah itu masih penasihat hukum Antasari dengan menghadirkan ahli yang lain. Ya, tetapi kasus-kasus kayak gitu yang menarik perhatian publik ini unsur-unsur politisnya besar sekali. Ya, nah, jadi kadang-kadang ada perintah atau ada pesanan dari atas supaya ini demikian gitu. Nah ini kita nggak tahu Pak Setio, kita nggak bisa buktikan. Cuma kita kalau fakta hukumnya mengarahnya tidak bersalah tapi divonis bersalah, ada apakah ini? Begitu. Itu paling yang kita bisa kritisi, apalagi karena berbau politis berkaitan dengan penguasa pada saat itu. Ya. Ya kan?
Ya kayak waktu itu pembunuhan hakim siapa? Siapa? Saya lupa, bukan Hakim Agung itu loh, yang kasus Hakim Agung, kasusnya Tommy. Syarifuddin. Ya, Syarifuddin. Ternyata kan diketemukan bukti bahwa mengarahnya langsung ke Tommy. Ya. Perintah itu datang, gitu kan? Ya. Akhirnya Tommy divonis sampai dicari bunker-bunker itu loh, ya kan? Bapak Ibu mungkin masih ingat ya. Nah itu artinya apa? Ya itu karena kan pada saat itu kan sudah mulai masuk era reformasi, keluarga Pak Harto meskipun sudah nggak ini, tapi kan masih ada pengaruh kuat pada saat itu, sehingga mungkin mencoba menutupi, tapi ya karena desakan publik yang begitu kental ya akhirnya terungkap juga. Ya kita nggak tahu, karena ya memang harapan kita nih Bapak Ibu, pengadilan itu adalah jadi pengadil yang adil, yang objektif, aturannya, normanya, etikanya. Ya tapi kita nggak tahu di balik itu apakah ada pesanan, apakah ada setoran atau ada apa, kita nggak tahu, gitu kan? Yang jelas kita makanya dengan sidang terbuka untuk umum itu akan kelihatan sekali mana ya hakim yang profesional, mana hakim yang dianggap kurang cermat dalam menilai alat bukti. Begitu Pak. Ya. Nah, saya setuju apa pendapat Pak Setio. Kalau sudah bisa dibuktikan, kenapa divonis bersalah juga? Nah, itu tanda tanya besar Pak. Iya, iya. Iya Pak ya. Ya. Intinya bebas. Jadi suka-sukanya hakim, dia mau ikuti atau tidak, gitu Pak. Izin Pak. Ya, itu yang saya maksud. Bagaimana kan sebenarnya mungkin kalau seandainya bukti-bukti seperti yang dari Prof bilang, buktinya aja udah seperti itu. Nah, itu kan maksudnya kalau kita lihat in reality, ya maksudnya seperti tadi yang saya tanyakan, apakah memanggil saksi-saksi ahli itu ya lebih banyak mungkin pesan sponsornya gitu, atau how does it work gitu, menggiring maksudnya apa? Ya, menggiring opini gitu. Ya. Betul Bu, ada juga begitu. Tapi kalau ya misalkan kalau itu ahli yang disampaikan begini, kalau ada ahli yang mengarahkan demikian gitu ya, tinggal bagaimana pihak lawannya mengkanter itu Bu. Di kantornya bagaimana strateginya? Apakah didatakan ahli lagi? Makanya makanya kasus Jessica lagi itu menarik tuh Bapak Ibu. Jaksa mencari alat bukti yang luar biasa, mendatangkan ahli yang luar biasa, ya tetapi bisa diimbangi oleh penasihat hukumnya. Waktu itu Pak Otto Hasibuan dan tim ya. Yang ini. Nah, itu luar biasa bisa mengkanter bukti-bukti dari jaksa. Sehingga kita yang menonton pun di siaran langsung lagi ya, kita yang menonton pun merasa kok yang mana yang benar jadinya gitu kan. Ya, agak bingung jadi ya. Kenapa? Berarti kedua-duanya berhasil membuktikan. Kita aja yang penonton aja kadang merasa, oh kayaknya ini deh, kayaknya itu deh. Nah, kita pun dicoba untuk diyakinkan dengan bukti-bukti yang ada. Apalagi hakim yang memegang palu untuk mengambil keputusan. Ya, tinggal bagaimana bijak atau berstrateginya pihak lawan dalam mengkanter alat bukti pihak lawan. Itu saja sih. Nah, kalau itu perlu jam terbang memang dan butuh pengetahuan memang. Gitu, Bu. Jadi memang ya kalaupun diputar balikan ya namanya fakta yang nggak mungkin bisa ditutup atau dibelokkan. Biarpun dicoba dibikin kayak gitu ya. Tapi kalau kita punya alat bukti yang kuat itu bisa mengkanter. Gitu Bu Vera. Kalau balik ke kasusnya Jessica gitu ya. Itu kan seperti yang Bapak bilang itu pada saat sidang live gitu. Iya. Di situ mungkin ya dengan jam terbangnya penasihat hukumnya itu kan di mana sebenarnya menyalahkan yang benar dan mungkin membenarkan yang salah bisa banget terjadi gitu. Iya. Nah, kalau seandainya tapi just curious sih Pak, Bapak kan sering banget ngemunculin case itu ya. Iya. Kalau seandainya udah di luar kedudukan Bapak sebagai dosen dan sebagai praktisi hukum lah, anggaplah Bapak orang awam. Menurut Bapak si Jessica bersalah nggak sih Pak? Ya, nggak terlepas dari itu, Bu, saya sebagai dosen pidana aja, saya menilai sebenarnya masih meragukan alat buktinya. Karena nggak ada bukti langsung kalau menurut saya. Ya, saya nggak ikutin secara detail, tapi dari siaran-siaran langsung itu kan kita bisa melihat jaksa gagal membuktikan itu adanya yang mengarahkan secara langsung itu gagal menurut saya. Kalau saya jadi hakim, saya nggak bisa 100% yakin. Agak susah gitu ya. Tapi kondisi fakta yang dia diatur, dia udah pesan minum duluan, itu mengarahnya
kayak dia sudah siap menyiapkan sesuatu. Nah, itu yang memberatkannya sebenarnya. Itu yang memberatkannya. Begitu, Bu. Nah, ya, tapi kan ya putusnya sudah diputus, bahkan sudah upaya hukum kalau nggak salah ya. Saya nggak ikutin lagi tuh kelanjutannya, apakah dia hasil upaya hukumnya, banding atau kasasinya seperti apa. Ya, yang jelas ya Jessica dibui di sekarang. Begitu, Bu. Pak, mohon izin Pak Elvis, Pak. Ya, sebentar Pak, ada Bu Jadi Liana. probability mereka menaruh orang yang tidak bersalah di penjara itu juga kemungkinannya cukup, Bu. Ya. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Dan bukankah hukum seharusnya untuk keadilan, Pak? Betul, Bu. Truth and fairness. Iya, memang asas praduga tidak bersalah itu kita terapkan, Bu. Tapi tetap aja bisa terjadi apa kita bilang ya, kelalaian hakim dalam menilai alat bukti bisa jadi. Atau memang jangan-jangan hakim menilai alat buktinya direkayasa sedemikian rupa canggihnya sehingga hakim diarahkan memutuskan bahwa dia bersalah atau tidak bersalah. Begitu, Bu. Nah, ini agak susah memang. Ini tergantung jam terbang hakimnya juga nih. Ya, dia cermat nggak menilai alat bukti tersebut. Dan terbangnya pakai apa kali ya, Pak? Ya, pakai economy class atau pakai first class kali ya? Iya, tergantung jam terbang seberapa jauh dia kuasain kasusnya juga gitu. Pak, makasih, Pak. Oke, baik Bu Vera. Ya, Bu Liana dulu ya, Pak Elvis sebentar ya. Oke, siap. Ya. Silakan Bu Liana. Melanjutkan tadi pertanyaan teman-teman gitu ya. Misalkan tadi keterangan ahli dan lainnya itu sepertinya kesannya kan memang mutlak adalah hakim mau pakai atau tidak pakai ya, dengar tapi mau ada sebagai masukan yang diterima atau tidak itu benar-benar kayaknya kewenangan mutlak dari hakim. Dibilang hakim itu wakil Tuhan, jadi hakim yang diputuskan tidak pernah salah. Tapi kalau PK kenapa kita banyak adalah salah satunya adalah kekhilafan hakim. Ya, betul Bu, itu memang undang-undang memberikan kesempatan, alasan PK adalah kekhilafan hakim. Iya. Katanya wakil Tuhan dan tidak pernah salah. Tapi kenapa di PK bisa dan banyak PK-PK karena kekhilafan hakim dikabulkan gitu loh? Iya, bukan tidak pernah salah Bu. Makanya dibilang kekhilafan hakim. Kalau menurut saya udah pas itu kalau pakai alasan kekhilafan hakim. Artinya namanya manusia bisa saja keliru, gitu kan? Terlepas dari faktor yang lainnya, Bapak Ibu ya. Nah, kita bicara normatifnya aja. Bisa saja dia keliru dalam menilai atau dia tidak cermat dalam menilai alat bukti. Ya, makanya pembuktian itu sangat penting di dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Bagaimana meyakinkan hakim akan kedua perkara tersebut. Ya, nah jadi kalau dibilang kekhilafan hakim itu bukan berarti dia super power atau super apa Bu, nggak pernah salah, maha tahu, bukan. Yang maha itu kan hanya Tuhan Bu. Jadi manusia tetaplah manusia, apapun jabatannya pasti dia bisa error atau lalai. Sometimes bisa terjadi. Saya juga demikian. Nah artinya ya bersyukurlah dengan adanya upaya hukum itu bisa mengkoreksi putusan-putusan hakim yang kita anggap dia hilaf atau dia lalai. Nah itu Bapak Ibu. Jadi undang-undang atau hukum memberikan kesempatan atau mekanisme melalui upaya hukum biasa ataupun upaya hukum luar biasa untuk menguji kembali putusan-putusan hakim yang sudah divonis, termasuk yang sudah inkrah. Begitu Bu menurut saya sih. Ya kalau katakanlah kekhilafan hakim ya, kalau menurut Mahkamah Agung itu kan biasa hakim senior ya. Dia menilai ternyata juniornya yang di tingkat pertama ini nggak benar, bisa saja dia membatalkan putusannya dan mengadili kembali. Begitu Bu. Terima kasih Pak. Ya baik. Ya Pak Elvis silakan tadi Pak. Oke, ada dua ini Pak berkaitan dengan satu tadi katakanlah yang pernyataan Liana bahwa hakim adalah wakil Tuhan. Kalau kita baca dalam Alkitab, Tuhan aja pernah menyesal. Ya. Ada dalam Alkitab pernah Tuhan menyesal. Artinya jangankan wakil Tuhan, Tuhan aja pernah menyesal. Artinya menyesal apa dia? Menyesal apa dia? Masalah ketika ada saat ada. Artinya kalau kita menyesal baca menciptakan manusia kalau nggak salah. Makanya ada air bah. Bukan, menyesal ketika siapa itu yang anak istrinya dihabiskan sama harta-hartanya. Dia buat dikutuk. Bukan Lot. Hanya dia bilang iblis pun mencobai dia. Ayub, benar. Ayub. Jadi tapi sayangkanlah nyawanya katanya. Oke, dikuasai oleh itu. Setelah si Ayub berhasil, Tuhan menyesal memberi kesempatan kepada iblis. Itu mengenai
masalah wakil Tuhan. Yang kedua, masalah tadi yang dikatakan bahwa Bapak tadi menyatakan bahwa sebetulnya jaksa pun tidak berhasil memberikan suatu petunjuk yang mengarah kepada si Jessica bahwa itu dia melakukan. Memang kalau kita bicara sebatas itu mungkin tidak bisa menuduhnya, tetapi di sisi lain seperti yang Bapak sebutkan tadi, kondisi-kondisi yang mengarah ke dia, artinya kondisi-kondisi yang terjadi itu tidak ada yang membela dia. Lemah ya. Lemah. Artinya tidak ada yang membela. Artinya padahal si temannya itu meninggal dan cuma mereka berdua yang ada di situ. Kesimpulan itulah menurut saya yang meyakinkan hakim, walaupun jaksa gagal atau tidak bisa memberikan keyakinan yang memadai yang secara langsung bahwa si Jessica melakukan itu, tapi keadaan keadaan sebelumnya mendukung atau tidak mendukung si Jessica bahwa dia tidak melakukan itu. Itulah mungkin yang membuat keyakinan hakim sehingga dia menjatuhkan dan menetapkan Jessica lah pelaku yang membuat kopi cyanida tersebut atau yang membubuhi kopi cyanida tersebut. Demikian pendapat saya, Pak. Makasih. Baik, terima kasih Pak Elvis untuk analisanya. Ya, ini masukan lah ya, masukan atau ya pendapat lah ya, lebih pas ya Pak Elvis. Ya memang betul Pak. Memang saya nggak mengikuti secara detail alat bukti yang disampaikan, tapi kan dari siaran langsung saya sekilas bisa menilai Pak. Nah itu kesimpulan saya. Nah jadi ya hakim punya kesimpulan tersendiri. Ternyata dianggap bersalah, terbukti secara sah dan meyakinkan. Begitu ya. Baik, makasih Pak Elvis untuk pandangannya. Baik Bapak Ibu, saya sambil lanjutkan dulu ya. Ya Pak. Oke, tadi sampai di mana ya? Petunjuk. Keterangan terdakwa. Oke, nah ini perkembangan alat bukti Bapak Ibu. Nah selain 184 menjelaskan 5 alat bukti, dalam praktek ada beberapa undang-undang yang sudah menganut perkembangan alat bukti atau bisa dikatakan memperluas alat bukti. Nah, contoh di RUU KUHP ya, alat bukti itu udah nggak cuma 5, bertambah. Ada barang bukti sebagai alat bukti di rancangannya. Barang bukti sebagai alat bukti. Jadi dinaikkan kelasnya nih sebagai barang bukti. Lalu ada bukti elektronik. Nah, ada lagi bukti elektronik. Ada pengamatan hakim. Nah, petunjuk sudah tidak ada, tapi jadi pengamatan hakim di sini. Sedangkan ahli, saksi, terdakwa masih ada. Ya, nah ini gambaran saja untuk membandingkan. Ya, kemudian ya silakan Pak Setio yang mau sholat maghrib silakan. Nah, di pasal 176 di RUU KUHP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan barang bukti adalah alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana atau yang menjadi objek tindak pidana atau yang hasilnya atau bukti fisik atau material yang dapat menjadi bukti dilakukannya tindak pidana. Nah, ini hampir sama dengan pengertian di KUHP sebenarnya ya. Ya barang yang bisa disita. Ya kan? Hampir sama pengertian barang yang bisa disita adalah barang yang terkait dengan tindak pidana. Nah, surat ini hampir sama ya, kayak tadi, hampir mirip lah prinsipnya. Kalau di RUU KUHP, kemudian bukti elektronik. Nah, bukti elektronik sebagai maksud 1 terusnya adalah bukti dilakukannya tindak pidana berupa sarana yang memakai elektronik. Sarana yang memakai elektronik, ya. Keterangan ahli juga memiliki hampir sama ya, memiliki keahlian khusus, ya. Ini draft rancangan undang-undang KUHP, ya. Kemudian ini tentang keterangan saksi, ya. Ini juga ada hampir sama sebenarnya dengan prinsip KUHP yang sekarang. Kemudian saya mau bahas yang ini RU ya. Sebentar. Nah, ini juga sama ya, pengamatan hakim ya. Didasarkan pada perbuatan, kejadian, keadaan, barang bukti, keadaan persesuaian dan seterusnya. Nah, ini sama kayak arti petunjuk tadi ya. Cuma bahasanya pengamatan hakim gitu. Terus, di Undang-Undang ITE. Di Undang-Undang ITE di pasal 44 menjelaskan bahwa alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan diatur dalam undang-undang ini adalah alat bukti menurut ketentuan perundang-undangan. Nah, undang-undang apa? Ya KUHP lah yang diatur ya. Kemudian ditambah dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dimaksud dalam pasal-pasal berikut. Jadi informasi elektronik
dan dokumen elektronik dapat menjadi alat bukti di dalam perkara pidana. Ini perluasan makna alat bukti, ya, ditambah, ya. Jadi rekaman CCTV bisa nggak? Bisa jadi barang alat bukti sekarang. Ya, tadinya jadi barang bukti bisa jadi alat bukti. Ya, bukti chat WA bisa nggak? Bisa. Ya, nah, video, rekaman video, nah, bisa. Ya, nah ini perkembangannya. Terus, nah, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik, email, ya, telegram, telex, telekopi dan sejenisnya, huruf tanda dan seterusnya, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Itu informasi elektronik. Nah, dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, di-forward ya, dikirimkan, diterima, disimpan dalam bentuk analog yang manual, digital, elektromagnetik, optikal dan sejenisnya yang bisa ditampilkan, didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar dan seterusnya. Yang punya makna atau arti yang bisa dipahami oleh orang yang memahaminya. Jadi luas sekali informasi dan dokumen elektronik. File-file PDF bisa menjadi alat bukti, ya, berupa dokumen elektronik, ya. Kemudian, nah ini dan seterusnya ya, alat bukti informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya, misalkan hasil screenshot WA kita print, itu bisa jadi alat bukti yang sah. Ya. Pak, boleh tanya Pak? Ya, Pak Rudi, silakan. Ya, mengenai data atau informasi elektronik, dokumen elektronik. Saya mau tanya prosedur aja, Pak. Kalau misalkan ada, let's say, ada conversation yang memeras ya, lewat WA. Oke. Saya mau tanya prosedurnya seperti apa ke lab untuk forensik. Gimana sih prosedurnya agar bisa diterima sebagai alat bukti? Terima kasih. Yang pertama harus dilaporin dulu, Pak. Dilaporkan dulu, buat laporan polisi dulu lah. Setelah buat laporan polisi, nanti sampaikan bukti dari kita apa. Ya ini, misalkan conversation lewat WhatsApp group atau WhatsApp pribadi japri gitu ya, chat personal gitu ya. Nah itu screenshotnya kasih aja. Ya nanti penyidik ya dalam hal ini. Menguatkan dia gimana? Untuk menguatkan itu agar bisa diterima, apakah harus ke lab forensik atau gimana? Itu nanti urusannya penyidik, Pak. Kita nggak bisa. Oke. Itu urusan penyidik. Kalau penyidik nilai, wah ini kami uji dulu nih. Jangan-jangan nih foto screenshotnya hasil editan. Mana chat aslinya, Pak? Coba lihat handphonenya mana. Pasti akan diminta. Nah, itu maksud saya, Pak. Itu maksud saya. Pasti diuji, Pak. Pasti diuji. Di divisi cybercrime itu bisa diuji, Pak. Mereka canggih, punya peralatan atau punya ahli yang memang bisa menguji apakah ini asli atau editan. Iya. Bisa aja kan. Berarti kalau dari kita, berarti kalau dari kita itu, misalkan kita yang jadi tersangkanya, kita membuktikan itu, menguatkan kasus kita kalau jaksa kan dia kan pasti biaya negara. Nah kalau dari kita sendiri gimana, Pak? Nah ini sulitnya, Pak. Kalau dari kita, kalau kita mengajukan itu, ya tergantung keputusan penyidik, Pak. Kalau penyidik menilai perlu diuji di lab crime, diuji. Tapi kalau menurut penyidik, gitu. Nah tergantung penyidik. Tapi kalau kita mau uji sendiri nggak bisa, Pak. Itu kan harus dari penyidik, Pak. Iya, oke, thank you, Pak. Yang sadapan itu juga termasuk sah ya, Pak, sebagai alat bukti? Oh, sadapan itu sebenarnya dilarang loh, Bu. Nah, itu kan intercept ilegal, apalagi tanpa persetujuan. Kecuali dalam rangka pemberantasan korupsi, KPK punya kewenangan itu. Kalau kita sendiri menyadap, kita nggak punya kewenangan, namanya illegal intercept. Itu bisa kena. Kalau rekaman video, Pak? Ya rekaman video juga ya bisa saja, tapi kan itu nanti dilihat. Artinya diuji lagi nanti apakah ini asli atau editan. Nah, seperti kemarin Pak, anaknya anggota dewan itu kan Pak, itu dipakai sebagai alat bukti kan, video orang lain itu. Oh iya, ya kan makanya dilihat dulu, ya kan banyak kasus-kasus gitu. Makanya kasusnya siapa ya? Saya lupa waktu itu influencer di Instagramnya kan disita sama polisi. Siapa yang lupa namanya? Terus kemudian dia mengakses ini akun Instagramnya dan dihapus postingannya. Di Dr. Lee ya Pak ya? Ya itu siapa dokter ya itu. Nah itu kan pidana itu karena dalam statusnya disita.
Ya. Di situ artinya akunnya, passwordnya diminta. Emailnya pun pasti diminta supaya kalau dia reset password ke email, diamankan polisi. Gitu. Tapi kalau dia akses secara ilegal, itu udah pidana tuh. Karena dalam penguasaan penyidik. Termasuk rekaman pengakuan, Pak. Jadi misalnya kayak kemarin kasus saya ceritakan yang peminjaman aset itu pelakunya mengaku dia pinjam aset. Nah itu yang korbannya merekam. Ya, nggak bisa, Pak, ya? Makanya sebenarnya nggak bisa kok. Jadi gini Pak, dengan adanya undang-undang ITE kita nggak boleh merekam tanpa persetujuan. Google aja tuh biasa Zoom aja biasa muncul kan? Iya, betul. Konsen. Di Zoom, di meeting direkam. Ya kan? Ya kan kita setuju atau kita menolak kan bisa ada notifikasi lah. Iya, betul. Harus ada persetujuan. Kalau undang-undang ITE udah mengunci itu. Begitu, Pak. Susah juga, Pak, ya? Iya. Berarti rekaman itu bisa dijadikan alat bukti ya Pak, Zoom ini sekarang? Karena kan sudah disetujui. Kalau nggak setuju keluar dari Zoom. Iya. Biarpun itu polisi Pak yang merekam, tapi itu kasus personal Pak. Iya kan kalau sama juga ya. Bisa dibantah ya. Tujuan yang direkam yang menjadi masalah. Ini, Bapak Ibu, bedanya nih kalau di Amerika cara memperoleh alat bukti kalau secara ilegal maka nggak bisa dipakai alat buktinya. Tapi kalau di kita belum sampai ke situ. Iya. Tapi akan ke situ arahnya nanti. KUHP itu akan ke situ. Jadi kalau dia ambil alat buktinya secara ilegal, misalkan tadi, nah kayak gini Pak bilang penyadapan ilegal kan, tanpa persetujuan dari kita telepon, kita rekam, tanpa persetujuan orang yang kita telepon. Nah itu kalau untuk mau jadi alat bukti nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, tapi itu pidana malah di kita bisa jadi pidana. Kita yang merekam malah kena pidana. Malah kitanya Pak yang ngerekam Pak ya. Iya, ada kemungkinannya begitu. Begitu. Iya Pak Supardio silakan. Nah, itu udah dijawab sama Bapak tadi. Kan biasanya kan kita pengen tuh rekam secara diam-diam gitu loh kalau mengadakan transaksi gitu loh Pak. Nah, itu kan ilegal atau tidak itu kan, tapi satu sisi nggak ada rekaman, nggak ada bukti nanti kita gitu loh Pak. Telemarketing juga sekarang kan Pak, dia minta informasikan dulu ya Pak untuk merekam. Iya, dia betul. Nah, itu sederhananya betul. Karena dia tahu. Dia tahu dia nggak bisa gitu kan. Ya. Tapi percakapan ini akan direkam untuk memudahkan penilaian atau apa gitu kalau masalah bahasanya. Iya betul. Nah itu. Pak Lona izin nanya sekali Pak, satu lagi aja. Kali ya. Dalam memberikan kesaksian, bisakah advokat memberikan kesaksian atas kejahatan kliennya? Nah, biasa. Jadi Pak, advokat itu punya sumpah. Dari segi etika, Pak Denny bocor suaranya. Mute aja Pak. Ya. Baik, saya lanjut. Nah, jadi tadi apa ya? Saya lupa. Oh ya, advokat itu punya janji secara etika, dia harus menjaga rahasia klien. Nggak boleh, sekalipun kliennya udah selesai perkaranya, dia sudah berhenti, dia nggak boleh bocorkan itu. Itu rahasia klien. Itu etika. Ya, kalau dia bersaksi kayak gitu, dia melanggar etika. Nah, di dalam KUHP, orang-orang yang punya janji kayak gitu boleh dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian. Contoh, seorang dokter tidak boleh tidak boleh membocorkan tentang hasil pemeriksaan kesehatannya kepada umum. Karena itu rahasia sama klien. Seorang pastor yang menerima pengakuan dosa dari umatnya, nggak boleh dibocorkan ke publik. Itu terikat sumpah dia. Kode etik ya Pak? Lawyer Pak, nggak bisa sebenarnya. Tapi kalau terjadi bisa dilaporkan melanggar kode etik. Begitu. Sama Pak, saya konseling orang juga nggak boleh Pak. Kita konseling seseorang, kita jadi konselor nggak boleh Pak. Itu. Ya, betul Pak. Kalau dia melaporkan law firm-nya Pak? Melaporkan apa Pak Andrew? Law firm-nya. Ya, itu kan personal Pak. Dia nggak bisa melaporkan kantor. Seperti kasus ini di film sih Pak, The Firm yang bintangnya Tom Cruise, dia melaporkan kejahatan kantornya atas penagihan berlebih terhadap klien-klien mereka. Kayasa itu fiktif. Maksudnya kalau kejadian itu boleh nggak? Ya, maksud saya kalau di kita Bapak Ibu advokat itu terikat secara personal, jadi dia nggak terikat kantornya, nggak terikat, tapi personal orangnya. Yang disumpahkan personnya. Iya. Begitu. Jadi kalau dia mau sue, dia mau tuntut karena itu ya orangnya, lawyernya, nggak bisa kantornya Pak. Begitu. Oh gitu, nggak bisa ya? Iya. Beda sistem ya Pak?
Tanggung jawab pribadi, beda sistem hukum, Pak. Pak, di Netflix tuh Pak ada film How to Get Away from Murder itu Pak, keren banget Pak. Iya, makasih Bu. Itu perlu kita pelajari loh, How Pak. to Get Away from Murder Pak. Iya, Bu Albertin, silakan. Ya Pak, terima kasih Pak Lona. Menarik nih Pak tentang pembuktian alat bukti. Kalau pelaku kejahatannya ternyata tertangkap adalah pegawai kedutaan, artinya orang asing yang merupakan pegawai kedutaan, yang otomatis kan pasti ada kekebalan sebagai kekebalan sebagai diplomatik. Kekebalan diplomatik. Nah, tapi kemudian benar-benar jelas bahwa dia melakukan kejahatan, misalnya pemerkosaan gitu, Pak. Oh, itu pakai konvensi Wina itu nanti ininya ada aturannya. Dan itu alat buktinya memang benar-benar si korbannya melaporkan dan mengatakan saya diperkosa dan sebagainya. Kemudian ada misalnya saksi yang melihat sebagai itu, apakah itu masih bisa ditarik Pak orang itu? Atau kekebalan diplomatiknya ya walaupun dia melakukan kejahatan ya sudah gitu. Berakhirlah. Baik, jadi apa ini Pak? Ini pertanyaan menarik Bapak Ibu. Sangat mungkin terjadi. Artinya banyak juga dengan kekebalan diplomatik itu disalahgunakan. Mereka disalahgunakan, ada juga yang membawa barang-barang ilegal gitu kan. Nah, ada juga yang begitu, tapi lebih ke arah kekebalan diplomatik itu kan untuk melindungi rahasia negaranya. Rahasia negara. Kan dia bawa keluar masuk lewat pesawat nggak boleh diperiksa, itu rahasia negara. Siapa tahu dia bawa dokumen penting, ya, classified gitu ya. Nah, kalau terjadi tindak pidana berlakulah pasal 2 KUHP, sih lupa pasal 2 atau tapi asas teritorialitas. Artinya KUHP itu berlaku untuk semua tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Indonesia. Mau orang asing, mau orang Indonesia, mau orang asing pun semua berlaku. Artinya tidak bisa. Kecuali misalkan dia keluar masuk bawa narkoba. Tapi begitu dia ketahuan, ya, misalkan taruhlah tanpa sengaja tasnya terbuka, dia bawa narkoba. Pas ada polisi di situ, bisa ditangkap. Karena kan polisi nggak buka paksa tasnya, nggak geledah. Kalau itu nggak boleh. Tapi kalau dia terbuka, katakanlah begitu, ya. Nah, atau misalkan jangan itulah. Kita ambil misalkan tadi kasus pemerkosaan, ya itu kan personal, tidak ada hubungan dengan negaranya, tidak ada kaitan dengan kekebalan diplomatik. Tapi mungkin ada komunikasi politik antar negara terkait dengan sanksi ini, apalagi misalkan dia pejabat di konsulat gitu kan. Nah, dia perlu mungkin ada komunikasi dengan dubesnya. Ya kalau kita anggota DPR mungkin izin gitu ke DPR atau ke provinsi izin ke profesinya untuk memeriksa anggotanya. Nah, seperti itu. Bukan berarti tidak bisa diperiksa, boleh, tapi ada notifikasi atau ada izin terlebih dahulu. Karena perlu diberitahu, ini kan hubungan apa ya, sahabat, negara sahabat gitu ya. Tapi bukan berarti dia bisa suka-sukanya melakukan tindak pidana, di Indonesia nggak bisa. Ya, di Bali itu banyak pelaku tindak pidana orang-orang bule. Gitu kan? Nggak lulus fit and proper test Pak sebagai pejabat itu Pak diplomat. Misalkan kalau terjadi. Ya, tapi menarik, pertanyaan itu bisa saja terjadi, gitu ya. Begitu ya Bu Albertin ya, kira-kira bisa menjawab ini. Ya, makasih Pak. Makasih. Ya, Pak Denny, silakan Pak Denny. Siap. Selamat malam Pak dosen Pak Lona. Ya, mohon maaf, salam sehat Pak. Salam sehat, jadi memang seluruh peraturan undang-undang kita ini sudah benar Pak. Tapi bagaimana kita menghadapi masalah yang bocor-bocor ini Pak? Jangankan undang-undang IT Pak dalam hal bukti-bukti begitu. Dalam kasus pembunuhan pun bisa bocor Pak. Jadi bagaimana untuk menghadapi hal begitu Pak? Itu yang paling. Karena begini Pak Lona, kemarin itu kan ada kejadian pembunuhan Pak. Jadi yang mohon maaf sih tidak usah lagi keluar. Itu pun bisa bocor Pak. Mohon maaf saya bilang bocor aja Pak. Mungkin Pak Lona udah ngerti Pak ya. Paham Pak, paham. Nah, itu maksud saya Pak. Jadi saya sangat respon dalam hal itu. Artinya kalau undang-undang apapun di Indonesia ini sangat sudah benar, sudah artinya sudah dalam mengarah peraturan yang adil gitu loh Pak. Hanya persoalannya bagaimana menghadapi yang bocor-bocor ini Pak. Apakah ada pengawas di atasnya? Contoh undang-undang IT kah, undang-undang apa itu? Bagaimana kita menghadapinya Pak? Mohon. Oke.
Jadi Pak, memang kalau dari segi undang Pak. Sehat Pak. Sehat Pak. Pak Lona sehat Pak. Kan kita nanya melulu kan jadi kabur Bapak. Iya, ini gara-gara yang bocor-bocor ini nggak boleh Bang Denny ditanya ini kalau ya. Gara-gara Pak Denny nih. Kalau udah Gara-gara Bang bocor jangan Denny ditanya, harus ditambal. Jadi lari kan bapaknya ditanya Bang Denny ini. Iya, Ngasih. sekarang Bang Denny nih Bang, pertanyaanmu susah kali Bang. Iya, ngasih gak kita, gabi mau kita. Kalau bocor ditambal, bukan ditanya. Ala nih Bang Denny dok, sudah. Gabi mau kita. Itu Pak Lona. Udah deh. Ya kan hilang kan? Kan? Panggil Ngambek polisi kan? lah. Kalau nanya kan ngambek. Panggil polisi kan hilang. Kalau nanya ngambek. Ya, soalnya layarnya hitam semua ini. Ada yang pura-pura lagi sambil jalan ini. Mohon maaf, sinyalnya putus-putus. Pak, nanya kabur gara-gara yang bocor. Bukan, karena kabur. Yeay. Belum masuk ya Bapak? Minggu depan kita udah UAS ya? Belum deh, 2 minggu lagi. Wih, udah UAS aja, udah mau lulus aja guys. Iya, gila. Jadi siapa yang kita gugat habis lulus? Minggu depan wisuda. Jadi siapa yang kita gugat habis lulus? Kita gugat Togu lah. Togu soalnya udah cukur rambut dia. Enak kali kalian yang udah mau lulus itu ya. Iya dong. Iya dong. Oh. Maaf ya. Nggak taunya belum, padahal enggak sih. Itu namanya shock terapi. Saling memberi aja Kak, jangan saling gugat dong. Saling memberi. Ya, nanti kalau udah lulus kita ketemu. Mana aku belum pernah diberi warisan. Yang dibahas siapa yang kita gitu. gugat hari ini. Iya. Mana ini kita ini. Baiklah kalau gitulah. Gara-gara Bang Denny. Kan ada tahu kan alamat. Selamat malam Pak Lona. Malam Pak Lona. Mana Bapak? Ya. Sorry. Hilang. Pak, kenapa mental Pak? Gara-gara yang bocor dia Pak. Gara-gara Pak Denny ini. Sorry Pak. Ini sinyal. Saya juga sorry. Tiba-tiba ngedrop. Sorry Pak Lona, gara-gara bocor kali Pak Lona. Ini harusnya ditambah. Sorry Pak, handphone saya pun nggak ada wifi-nya nggak nyala. Saya pakai handphone hotspot nih. Ya, jadi Bapak Ibu, bocor tadi. Jadi bocor itu ya kalau bicara pengawasan sebenarnya udah diawasin Pak. Cuma kan problemnya ya karakter orang lah yang agak susah kita awasin. Undang-undang bagus, sistem bagus. Tetapi namanya karakter kan kita nggak tahu Bapak Ibu. Artinya saya nggak bisa membatasi Bapak Ibu misalkan. Bapak Ibu coba duduk diam ya, jangan bergerak-bergerak ya. Nggak mungkin lah. Bapak Ibu mungkin ada yang mau ke toilet, ada yang mungkin sambil kerja, ada yang ini sambil kuliah. Nah, kita sistem ada. Ya, sama kayak bikin pengawasan tadi supaya nggak bocor. Ya, sudah diawasin di setiap titik. Masih ada aja yang bocor gitu ya. Nah, ini agak susah Bapak Ibu ya. Ya tinggal bicara hati nurani aja. Ya, hati nurani dari orang yang bersangkutan seperti apa, ya. Saya nggak bisa mungkin menjawab dengan bisa menjawab pertanyaan Pak Denny nih. Pertanyaan Pak Denny selalu berat nih buat saya nih. Karena bicara bocor itu kan bicara karakter, Pak. Jadi memang kita nggak bisa kalau bicara hukum sistem udah bagus semua lah, Pak. Pengawasan sudah jelas semua kok, Pak. Ya, sebagus-bagusnya sistem ya, tapi kalau orangnya karakternya jelek yang suka membocorkan atau membuat bocoran sendiri ya repot kita Pak, Bapak Ibu gitu ya. Jadi saya nggak bisa jawab pasti nih Pak Denny ya. Yang jelas pasti ya artinya gini, pencari keadilan pasti akan harus berjuang dengan semaksimal mungkin. Bahkan bersuara lapor sana lapor sini supaya diperhatikan betul kasusnya, jangan sampai menyimpang. Walaupun kita ada menduga ada bocoran-bocor itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu, ada lagi? Screen-nya ketutup ya, sebentar. Oke. Nah, kalau belum saya lanjut dulu sedikit lagi.
Nah, ini tentang Undang-Undang ITE, ya. Nanti saya kasih slide-nya, Bapak Ibu bisa baca. Nah, di Tipikor, Bapak Ibu, di Undang-Undang Tipikor, ya, selain yang diatur di KUHP, ya, juga alat bukti yang lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik. Nah, ini sama, ini mengakui alat bukti elektronik, ya, dokumen elektronik juga diakui, ya. Artinya senada dengan Undang-Undang ITE, ya, meskipun ini tahun 2001, ya, Undang-Undang ITE padahal tahun setelahnya, ya. Nah, ini bersesuaian dengan kewenangan KPK menyadap percakapan telepon, percakapan WA, gitu ya. Nah, ini bersesuaian sebenarnya, ya, supaya karena sulit membuktikan tindak pidana korupsi itu kalau tidak dengan cara menyadap tadi, gitu ya. Nah, kemudian juga di money laundering, Undang-Undang TPPU, ya, juga diakui alat bukti elektronik, ya. Dokumen elektronik, informasi elektronik diakui juga. Ya, jadi Bapak Ibu, di era sekarang ini dokumen dan informasi elektronik itu diakui sebagai alat bukti, ya, di dalam perkembangannya. Jadi tidak tertutup kemungkinan itu bisa dijadikan sebagai alat bukti. Terorisme juga demikian, ya, sama. Rekaman video apa segala macam, ya, sama semuanya. Ya. Nah, ini perkembangan terkini lah kurang lebih, ya. Di Undang-Undang KDRT, nah, menariknya, Undang-Undang KDRT ini ada kekhususan, ya, sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja cukup membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai suatu alat bukti. Nah, menariknya, dia menyimpangi asas unus testis nullus testis. Satu saksi bukanlah saksi dalam hukum acara pidana. Tapi di Undang-Undang KDRT ini boleh satu saksi cukup menjadi alat bukti keterangan saksi. Nah, ini menariknya nih berkaitan dengan KDRT. Karena kasus-kasus KDRT ini kan yang tahu kan terbatas. Ya, betul. Ya kan? Bisa jadi yang tahu hanya anak-anaknya, ya, atau si korbannya, atau asisten rumah tangganya. Ya kan? Nah, itu yang terjadi biasanya. Nah, ini yang mungkin menjadi concern tertentu sehingga pembuat undang-undang beralasan bahwa satu saksi ini cukup. Misalkan korban doang yang bersaksi cukup. Tapi ditambah dengan alat bukti yang lain. Misalkan hasil visum, luka-luka di sepanjang tubuh si anak sebagai korban, atau si istri, atau si suami, atau asisten rumah tangga, atau siapalah. Ya. Jadi ini perkembangannya Bapak Ibu, ya. Lalu kemudian di undang-undang, nah ini yang baru, TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, yang baru saja disahkan berapa bulan yang lalu, ya. Ya. Nah, ini juga sama, informasi selain di 184 KUHP, informasi elektronik, dokumen elektronik, barang bukti masuk sebagai alat bukti. Ya. Kemudian termasuk surat keterangan psikolog klinis, psikiater, spesialis kedokteran jiwa, rekam medis, forensik, dan rekening bank pun masuk. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi inilah perkembangan alat bukti di dalam tindak pidana tertentu yang dirasa perlu dibuat penyimpangannya atau kekhususannya, like spesialisnya lah dari pasal 184 KUHP sebagai undang-undang payung dari hukum acara pidana. Ya, ini juga sama, ya, satu saksi juga korban cukup. Ya, di sini ada, ya, Bapak Ibu bisa lihat. Lalu, nah ini juga sama. Ya, disabilitas pun dipertimbangkan. Nah, ini, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi, nah, narkotika juga sama, ya. Intinya dokumen elektronik dan informasi elektronik semua di cover. Ya, Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, ini kan menjelang UAS. Bapak Ibu, saya lihat belum ada tugas pribadi. Jangan loh, Pak. Tugas pribadinya simpel, Pak. Sedikit mau nanya, Pak. Oh iya, Pak Supardius. Sebentar, sebelum bahas soal undang-undang santet itu loh, Pak, kan ada itu kan bagaimana pembuktiannya kalau kita hubungkan dengan ada kan, Pak? Nggak ada, Pak. Tapi pasal tentang delik santet ada di rancangan. Sorry, pasalnya, Pak, maksudnya. Nah, rancangan, Pak, rancangan. Oh, rancangan ya, belum rancangan, ya itu, Pak. Pak, ya. Ya. Karena itu masih debatable, Pak, bagaimana membuktikannya. Betul itu, Pak. Santet tersebut. Ya, itu udah dari isu dari saya masih kuliah pun udah ada isu itu di RUU KUHP. Ya, karena udah cukup lama karena
bagaimana membuktikannya ini yang sulit, sehingga tidak terlalu tidak dimasukkan di dalam rancangan berikutnya yang terbaru kalau tidak salah. Begitu Pak, seperti itu ya. Ya, makasih Pak. Ya. Oke. Ya, silakan Pak, sukses. Apa kabar Pak? Silakan Pak. Pak, bisa saya Pak? Boleh Dengan Pak, silakan Pak. suksesnya, Silakan. Pak. Terima kasih Pak Lona. Ya. Jadi kalau kita ini mengembangkan alat bukti tadi Bapak sudah banyak jelaskan. Saya melihat ada yang alat buktinya tidak jelas tapi dihukum dengan jelas itu ya. Seperti tadi Pak Setio bilang sudah berbeda. Mana yang menembak, mana sarangnya, tapi tetap aja dihukum karena keahlian si hakim. Nah, kalau kita melihat maraknya korupsi Pak, ya. Sebenarnya buktinya itu jelas. Kok seseorang itu bisa kaya itu dari mana sumbernya? Hanya pegawai negeri misalnya atau jabatan tertentu. Tetapi kok bisa tidak ada gerakan untuk bukti terbalik ya. Sudah jelas hartanya banyak, sumbernya terbatas. Tetapi kok penegak hukum ini tidak serius untuk pembuktian terbalik. Karena dengan menghitung sumber dan data yang ada atau bukti yang ada, seharusnya itu langsung gampang terjerat. Kira-kira ini problemnya di mana Pak? Makasih Pak. Baik Pak. Jadi Pak, di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pembuktian terbalik sudah dimasukkan dalam tindak pidana korupsi Pak. Nah, artinya karena sulitnya membuktikan perkara tipikor, sehingga asas pembuktian terbalik dimasukkan, ya, atau bahasa yang biasa digunakan pembalikan beban pembuktian. Nah, minggu lalu kan kita belajar tuh bahwa jaksa yang membuktikan bahwa terdakwa bersalah atau dia pelakunya. Tetapi dalam kasus tipikor dimungkinkan bahwa yang membuktikan adalah si terdakwa, membuktikan bahwa dari mana dia punya harta itu. Jadi sudah ada Pak di Undang-Undang Tipikor di 20 tahun 2001 Pak. Sudah ada, jadi itu sudah terbukti dipakai di kalau tidak salah kasusnya Joko Susilo itu Pak. Itu sudah terbukti Pak. Ya, dia tidak bisa membuktikan, dan di beberapa kasus yang lainnya dia tidak bisa membuktikan dari mana hasil hartanya. Gitu Pak. Jadi ya kayak Gayus Lumbun juga udah kepake Pak pasal itu, asasnya. Makanya dia bisa kena Pak, karena nggak mungkin lah orang yang baru tinggal di kontrakan setahun kemudian tinggal rumah mewah di Kelapa Gading. Nah gitu, karena bukan hasil warisan ternyata. Nah gitu Pak. Izin Pak, bukan Gayus Lumbuan Pak, Gayus Tambunan. Maaf, aduh, Gayus Lumbun mah guru saya. Aduh, iya, Gayus Lumbun. Maaf Prof Gayus. Prof Gayus Baik, ini Pak. Jadi guru saya kebetulan Pak. kan si Gayus Kasih, ini Pak. kena masalah Pak Lona. Iya Pak. Yang nggak kena masalah kan banyak sekali sebenarnya kalau dibuktikan itu sumbernya nggak jelas. Iya. Tapi karena terkait dengan masalahnya seolah-olah seseorang memiliki harta banyak tanpa ada seperti si Gayus ketahuan itu menjadi hal yang biasa saya lihat. Karena suatu trendy misalnya kalau pejabat itu kaya, dilaporkan ke KPK, semuanya warisan atau hibah, tetapi hanya tertulis seperti itu aja. Tidak ditanya hibahnya dari mana. Misalnya saya lah sebagai pejabat, harta saya 50 miliar, hibah 30 miliar. Padahal saya nongkrong di kantor terus. Harusnya itu kan bisa menjadi dibalikkan. Sebenarnya itu sumber itu jangan-jangan menghasil korupsi. Sehingga proses korupsi itu bisa dapat gitu Pak. Kalau yang sudah ketahuan memang sudah dihabisin sampai dimiskinkan. Tetapi yang belum ketahuan ini kan masih banyak hati-hati. Jangan terjatuh gitu Pak. Makasih. Betul Pak, betul. Saya setuju sama Bapak tuh Pak. Jadi memang makanya Pak biasanya Undang-Undang Tipikor pasal terdakwa yang tersangka kasus tipikor itu biasanya ada pasal yang mengikuti pasal pencucian uang Pak. Kalau dia tidak membuktikan, ya sudah, berarti diduga dia menggelapkan asal muasal sumber dananya. Nah, ini TPPU kenanya, tindak pidana pencucian uang, ya money laundering. Nah, biasanya nempel pasalnya Pak. Biasanya didakwa 2 pasal itu Pak. Kalau nggak kena tipikor ya plus TPPU. Begitu Pak. Terima kasih Pak Lona. Ya, mudah-mudahan itu bisa mengcover tindak pidana yang diduga ya Pak ya, yang terjadi seperti itu. Terima kasih, Pak. Begitu Pak ya. Baik. Terima kasih Siap, Pak. Terima kasih Pak Lona. Ya. Nah Bapak Ibu, sebelum berlanjut saya mau melanjutkan tugas pribadi nih Bapak Ibu.
Sebenarnya tugasnya sederhana aja sih Bapak Ibu, buat Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ini kan rata-rata pekerja ya, artinya ada aktivitas di luar gitu ya. Nah, cuma saya mempermudah saja Bapak Ibu ya untuk tugas yang berikut ini. Saya samakan dengan tugas yang di reguler, cuma saya ada permudah. Bapak Ibu, untuk tugas ini saya minta Bapak Ibu masing-masing perorangan ya, individu ya, membuat, nah ini tugasnya. Laporan pemantauan sidang pidana. Ya. Jadi saya harapkan Bapak Ibu bisa membuat laporan sidang ya. Bapak Ibu nonton sidang lah. Nonton sidang bisa datang sorry. Nonton, Pak. Ya, bisa datang ke pengadilan ya, perkara pidana atau Bapak Ibu menonton rekaman sidang di YouTube itu. Ya. Ya. Ini ada satu. Itulah yang dipilih sebentar. Kalau itu keluar, berarti kita meninggalkan kebudayaan kita. Apa di grup? Oke. Cara kenapa Bu? Lain jejak kita mengatur. Hancurkanlah sebaliknya nih. Berapa itu? Bocor nih, bocor. Ya, saya kurang jelas Bu Putri bisa. Kurang jelas nih, bocor. Lagi bicara juga ya. Bisa nggak ditaruh di grup? Ininya tugasnya. Ya nanti saya kasih bagi di classroom ya Bu Putri seperti biasa. Cuma saya menjelaskan dulu nih tugasnya ya. Jadi tugasnya Bapak Ibu nonton sidang aja. Nonton sidang dan laporkan apa yang Bapak Ibu nonton. Ya, bisa lewat rekaman video di YouTube, rekaman sidang pidana ya. Bisa Bapak Ibu kalau memungkinkan waktunya bisa nonton sidang di pengadilan. Ya kalau alangkah lebih bagus sih kalau bisa nonton sidang di pengadilan ya. Supaya Bapak Ibu bisa mengalami bagaimana persidangan pidana langsung bisa dipantau, bisa dilihat lah ya. Nah, minimal Bapak Ibu buat laporan untuk 3 kali persidangan. Ya, boleh perkara yang sama. Misalkan ada satu perkara yang Bapak Ibu ikutin 3 kali sidang, atau perkaranya beda-beda, boleh. Ya, nanti Bapak Ibu laporkan dalam bentuk Word ya, diketik aja, nanti diupload di Google Classroom. Ya, nanti dikumpulkannya pada saat ujian akhir ya Bapak Ibu, berbarengan. Ya, pada saat ujian akhir, jadi berbarengan. Nah, ini nanti formatnya saya bagikan di Google Classroom ya Bapak Ibu ya. Kira-kira apa saja yang mesti diisi. Ya, Pak. Sih nomor perkaranya, nama terdakwanya, lalu sidang apa pada saat itu. Ceritakanlah kejadian yang terjadi di saat Bapak Ibu nonton sidang tersebut. Ya, sekali lagi boleh Bapak Ibu nonton rekaman sidang di YouTube ya, pidana ya, jangan perdata Bapak Ibu. Kemudian boleh Bapak Ibu langsung kalau punya waktu boleh nonton langsung di pengadilan. Ya. Sama Bapak ya, bareng. Ya? Sama Bapak. Enggak, beda Bu. Sidangnya nggak usah yang baru-baru ini, yang udah lalu boleh kan ya Pak? Yang boleh, udah agak boleh, lama, boleh. yang memang pernah dihadiri gitu udah lama boleh ya? Boleh, Okay. boleh Bu. Ya. Jadi ini perkaranya sama ya Pak ya? Boleh sama, boleh beda Bu. Boleh sama, di boleh sini beda. Tidak boleh perkara yang berbeda nih Pak. Jadi boleh ya Pak. Koreksi ya Pak. Enggak, ini buat yang reguler Bu. Makanya saya bilang saya kasih kemudahan Bapak Ibu. Boleh perkara yang berbeda, boleh perkara yang sama. Boleh nonton dalam bentuk rekaman sidang. Kalau yang reguler saya suruh nonton langsung ke pengadilan Bapak Ibu. Masa sih intinya nggak pernah nginjek pengadilan, jangan sampai lah. Gitu. Jadi untuk alurnya aja ya Pak ya, yang Bapak butuhkan. Ya, nanti saya ada formatnya Bu, isinya apa aja saya bagikan nanti di Google Classroom ya. Iya Pak, siap. Pak Rafael ya, silakan Pak Rafael. Izin Pak, intinya minimal 3 kali persidangan ya Pak? Iya, 3 kali persidangan berarti ya Pak? Iya, betul Pak. Iya. Oh, berarti ya kalau syukur lebih, kalau nggak lebih ya minimal 3 ya Pak? Minimal 3 lah Pak Rafael ya. Syukur-syukur bisa nonton live Pak. Langsung di pengadilan. Tapi ini nonton aja ya Bapak Ibu ya. Artinya nggak perlu pakai surat-surat pengantar lah dari kampus untuk nonton, nggak perlu. Ya kayak kita datang ke pengadilan nonton biasa aja. Ya Pak. Begitu ya. Kalau pidana kan terbuka untuk umum prinsipnya. Siapa aja boleh nonton. Kecuali perkara kesusilaan. Perkaranya boleh sama, boleh beda Pak ya. Boleh Pak. Anterin dong Pak Lona. Ya. Pak Lona. Ya. Kalau kan kayak saya kan waktunya terbatas, misalnya kita mau dapat kepastian pas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu lagi ada sidang pidana, itu kita dapat dari mana informasinya Pak ya? Pasti ada Bu, selalu ada. Dan biasanya Bapak Ibu kalau untuk Jakarta siang. Biasanya sidang pidana itu siang. Jam berapa Pak?
Di atas jam 12 berarti. Ya. Setiap hari ada ya Pak pasti ya? Pasti ada Bu. Nah, makanya saya bilang kalau Bapak Ibu mau sore ya bisa sulit waktunya, boleh lewat rekaman YouTube. Kan itu ada pengadilan punya bisa rekaman. Boleh dari situ. Saya kasih kelonggaran boleh. Ya. Tadi Pak Denny, ya sebentar Bu. Pak Denny tadi. Karena tipikor boleh ya Pak? Boleh, tipikor boleh. Oke. Tipikor apalagi Bu, boleh nonton. Bebas di pengadilan pusat. Tadi Pak Denny kenapa Pak? Sudah Pak, nanti saya japri aja Pak. Makasih Pak. Siap. Baik Pak. Oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu terkait tugas? Nanti ditanya di Google Classroom lah ya, atau bisa tanya di grup, nanti saya bisa jelaskan supaya tercatat di grup ya. Ya Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu terkait materi kita pada malam hari ini yang kurang jelas? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Baik, kalau tidak ada, nanti Bapak Ibu saya bagikan di Google Classroom materi dan termasuk tugasnya, ya. Kalau tidak ada, kalau UASnya gimana Pak? Bayangannya? Jangan bayangan dong. Nanti langsung aja. Saya belum ketemu tanggalnya Pak. Saya mesti ngitung harinya karena kita harus 16 kali pertemuan, 15 ya minimal. Ya. Biar ada persiapan gitu loh. Yang pasti akhir bulan ini sudah mulai UAS Pak jadwalnya. Di akhir bulan ini. Jadi ya apakah saya rasa kita mungkin di awal Juli ujiannya. Ya. Minggu kedua UAS di awal Juli ya. Oke, baik. Kalau boleh izin nanya lagi Pak, tugas Pak? Ya, silakan Pak. Berarti tugas itu kita yang kita tonton itu sistem peradilan ada di Indonesia Pak ya? Bukan iya Pak, di luar Pak ya? Negeri, Pak. Saya mau ya nonton pengadilan pidana di Indonesia Pak. Pidana ya, jangan perdata ya Bapak Ibu ya. Nonton film lagi Pak. Ya, baik. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, saya rasa kuliahnya boleh sampai sini saja dulu. Bapak Ibu, terima kasih. Bapak Ibu, kita boleh sharing nih di dalam malam ini. Bapak Ibu, kita bisa diskusi menarik ya Bapak Ibu ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Lona. Dengan Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Lona. Terima kasih Pak Lona. Terima kasih Pak Lona. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita, dan foto. kita akan tutup dulu di dalam doa. Sebelumnya kita tutup dalam doa ya Bapak Ibu ya. Ya Pak. Kita berdoa dulu Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami boleh menyelesaikan waktu perkuliahan kami. Kiranya boleh bermanfaat bagi kami semua di dalam diskusi, di dalam sharing kami yang menarik. Agar menjadi berkat pengetahuan buat kami semua. Sebentar kami akan beraktivitas ataupun akan perjalanan pulang. Kiranya Tuhan boleh berkenan melindungi dan menjagai kami semua dan keluarga kami. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Lona. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.